Ada energi yang tak bisa dijelaskan di air dunia bawah ini, yang bisa lolos dari hisapan pusaran air. Ups, kalau bukan karena air dunia bawah ini, bagaimana mungkin bisa keluar dari pusaran ini? Ketika Ye Qinghan mengikuti mata air kuning dan memasuki alam reinkarnasi, Ye Qinghan melihat kembali ke pusaran air seperti mulut binatang raksasa, dan menelan ketakutan. Senang sekali bisa keluar. Jarak deteksi indera spiritualku telah dipulihkan. Aku tidak ingin tinggal di tempat sialan itu sebentar. Ye Qinghan seperti burung yang melarikan diri dari sangkar, berenang dengan gembira di dunia bawah, tetapi kesadarannya diam-diam mulai menjelajahi alam reinkarnasi. Dia tidak yakin apakah Shen Tuxiong akan menunggu dan melihat di dunia rahasia reinkarnasi. Meskipun dia merasa dengan kekuatan dingin ini, dia mungkin bisa bersaing dengan Shen Tuxiong, tetapi kekuatan dinginnya terlalu kecil. Jika Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda hanya memiliki energi paling banyak untuk 10 serangan. Jadi sekarang menghadapi Shen Tuxiong, Ye Qinghan masih sedikit takut. Apakah ada orang di pintu masuk gua? Wajah Ye Qinghan menjadi dingin saat dia menemukan alam reinkarnasi, dan ada seseorang yang menjaganya di bawah gunung reinkarnasi. Segera, dia berhenti dan mulai menjelajah dengan cermat. Haha, Kitlah yang mengaturnya. Setelah menjelajah sebentar, Ye Qinghan mengetahui dari percakapan beberapa prajurit yang telah diatur Kit untuk mereka jaga di sini, dan dia sangat gembira. Segera, kesadarannya diam-diam berputar di sekitar alam rahasia reinkarnasi beberapa kali, setelah memastikan bahwa Shen Tuxiong tidak ada, tubuhnya segera melesat. Hah! Seseorang. Di muara sungai Huangquan, sekelompok prajurit Raja Dewa melihat sosok merah menyala muncul. Wajah mereka semua menegang, kekuatan suci mereka meningkat, dan mereka siap menyerang. Mendengus. Ye Qinghan tidak menggunakan kekuatan dingin, cahaya aneh melintas di matanya, dan keterampilan jiwa ilusi jiwa dilepaskan. Kelompok prajurit alam Raja Dewa ini, yang jiwanya sangat lemah, semuanya memasuki ilusi dalam sekejap, dan mundur bersama karena ketakutan. Ye Qinghan melihat pemandangan yang familiar dan mencium aroma udara, merasa segar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Senang rasanya bisa kembali. Satu lagi pelarian sempit. Ye Qinghan merasa seperti terlahir kembali. Xiao Hei, kita akhirnya kembali. Ye Qinghan segera mengirim pesan ke Xiao Hei, yang berubah menjadi bayangan dan langsung muncul. Melihat bahwa itu adalah alam reinkarnasi, dia segera berubah menjadi hantu dan tersapu. Dia terbang mengelilingi alam reinkarnasi beberapa kali sebelum terbang kembali. Dia berteriak dari jauh, haha, bos, akhirnya kita kembali. Ye Qinghan menenangkan emosinya, lalu menarik diri dari ilusi jiwa, dan berteriak kepada beberapa prajurit, ayo kemari. Ketika beberapa prajurit melihat kabut putih di depan mereka menghilang, mereka segera berlutut dan memberi hormat kepada Cao Ye Qinghan dengan ketakutan, salam kepada tuanmu, kami salah mengira itu adalah monster di dunia bawah sekarang. Kami menyinggung tuanmu, mohon maafkan saya. Di mana kakak Kit? Ye Qinghan bertanya dengan nada mendesak, dan kemudian menyadari bahwa orang yang menanyakan pertanyaan ini pasti tidak mengetahuinya, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya, pakar kelas 9 itulah yang mengatur agar kamu berjaga di sini. Oh, kamu bertanya tentang orang dewasa itu. Beberapa orang tiba-tiba menyadari dan terus berkata, orang dewasa itu akan datang 2 tahun sekali untuk memeriksa. Ini bukan suatu kebetulan, Pak. Orang dewasa itu baru datang setengah tahun yang lalu. Diperkirakan dia tidak akan kembali lagi setengah tahun. Ye Qinghan sangat gembira. Kit dan yang lainnya memang berada di luar alam reinkarnasi. Dia mengertakkan gigi dan melepaskan jejak kekuatan dingin, melesat tinggi ke langit. Dia berteriak pada Xiao Hei, ayo pergi ke yang tak ada habisnya batal. Enchantress Suyer pasti ada di luar. Ayo pergi. Saat Xiao Hei mendengar nama Li Sui, dia segera berubah menjadi embusan angin dan melayang tinggi ke langit. Kekuatan dingin, energi yang sangat kuat dan mendominasi membuat Ye Qinghan lebih dari 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia mencapai sumber kekuatan dalam sekejap mata. Ketika Xiao Hei muncul, 1 orang dan 1 jiwa segera keluar dari pesawat. Melewati lorong di antara pusaran air, kesadaran Ye Qinghan segera menyebar ke segala arah. Hanya saja tidak ada apapun dalam kehampaan yang tak ada habisnya, tidak ada pagoda 9 lantai yang dibayangkan Ye Qinghan dan Xiao Hei berdiri dengan tenang di luar, menunggu mereka kembali. Saya datang ke sini setengah tahun yang lalu, tidak mungkin saya bisa segera pergi. Ye Qinghan menghela nafas tak berdaya. Karena Kit bisa datang setahun sekali, itu berarti Shen Tuxiong telah lama kembali ke alam dewa, dan tidak ada yang bisa terjadi pada Kit dan yang lainnya. Kekuatan dingin dikonsumsi terlalu cepat. Ye Qinghan tidak bisa mencari di kehampaan yang tak ada habisnya, jadi dia hanya bisa membawa Xiao Hei kembali ke alam reinkarnasi dengan putus asa. Akibatnya,
Setelah Ye Qinghan dan Xiao Hei tidak masuk untuk waktu yang lama, paviliun Kaisar Jiwa perlahan terbang, dan kemudian mulai mengelilingi 4 pusaran air di luar bidang reinkarnasi. Setengah tahun kemudian, di bawah tatapan penuh harapan dari sekelompok orang, Kit sekali lagi keluar dari paviliun Kaisar Jiwa dan terbang menuju alam reinkarnasi. Namun, tidak ada yang memiliki harapan di hati mereka, lagi pula, Kit telah pergi ribuan kali. Kit tidak menaruh banyak harapan, tapi dia berpikir untuk menemukan beberapa wanita cantik lagi untuk diajak kembali dan diajak bermain-main. Kehidupan pribadinya cukup kacau. Ketika dia menjadi pemimpin bandit, dia memiliki banyak istri dan selir. Setelah dia menjadi raja berkabut, dia memiliki 3.000 wanita cantik, dan dia berhubungan seks dengan setiap gadis setiap malam. Hidup ini begitu sepi bagaikan salju, tanpa ada yang dikejar. Hanya dalam tubuh wanita yang segar dan cantik aku bisa merasakan arti hidup. Kit menggelengkan kepalanya, bergumam, dan memasuki alam reinkarnasi sebelum kesadarannya menyebar, dia merasakan aliran kesadaran telah mengunci dirinya. Kesadaran yang mendominasi dipenuhi dengan rasa dingin yang tajam, yang mengejutkan Kit. Saudara Kit. Kemudian, suara gemuruh terdengar. Kit gemetar dan hampir jatuh dari langit. Dia tampak sangat gembira dan berteriak keras, Xiao Hanxi. Ketika kesadarannya terkunci pada sosok merah menyala yang melambai kepadanya di alun-alun kota Lunjian, kota utama benua Lunren, Kit Tiger menangis dan terbang dengan cepat. Sebelum dia mendekat, dia meninju keras dengan tinju besarnya. Ye Qinghan berhenti, menangis dan tertawa, dan meraung, Xiao Hanxi, aku tahu itu, aku tahu kamu akan keluar hidup-hidup, kan? Xiao Hanxi, apa yang kamu mainkan? Ledakan. Kit begitu bersemangat sehingga dia secara acak meninju Ye Qinghan, tanpa diduga, tubuh Ye Qinghan tiba-tiba terbang keluar, langsung membuat lubang di rumah tuan kota Lunjian. Nak, idiot, bosnya sedang dalam kondisi fisik yang buruk sekarang, dan dia dipukuli sampai mati. Saya, Tuan Hei, mengeluarkan celanamu. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul dan mengutuk Kit, tapi ada senyuman di wajahnya. Kit ingat bahwa Ye Qinghan tidak terbang sekarang, tetapi sedang menunggu di sini. Kemudian dia melihat Ye Qinghan terhuyung-huyung dari istana tuan kota, wajahnya berubah ketakutan dan dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Saya di sini pukulannya tidak menggunakan banyak tenaga. Xiao Hanxi, aduh, sulit untuk mengatakan apapun. Saudara Kit, tolong bawa aku kembali ke paviliun Kaisar Jiwa dulu. Ye Qinghan berjalan keluar sambil tersenyum masam orang-orang di sekitarnya banyak berbicara, jadi dia tidak banyak menjelaskan. Kit segera membawa Ye Qinghan dan terbang tinggi ke langit, dan Xiao Hei segera mengikutinya. Ye Qinghan tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan Han, jadi dia tidak terbang menemui Kit sekarang, Kit meninjunya dan tidak membela diri. Tapi begitu dia keluar dari kehampaan yang tak berujung, kesadaran Ye Qinghan segera mengunci paviliun Kaisar Jiwa di luar, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak lagi terlalu peduli, dan kekuatan dingin keluar, dan dengan suara, whoosh, dia menghilang dari sisi Kit, tapi di detik berikutnya dia tiba di sebelah paviliun Kaisar Jiwa. Dalam sekejap mata, Kit menemukan bahwa Ye Qinghan telah menghilang, dan detik berikutnya dia muncul di samping paviliun Kaisar Jiwa ratusan ribu mil jauhnya, yang membuatnya tercengang. Dia tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Xiao Hei dan berkata dengan tidak puas, sial. Tuan Xiao Hei, apakah kamu dan Xiao Hanxi bekerja sama untuk mempermainkanku? Kecepatan ini, apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Kamu kekuatan pasti berlipat ganda. Mencapai tingkat tertinggi ke-9. Wow, Shen Tuxiong berpikir kamu tidak akan mati kali ini. Sekarang sudah akhir musim gugur di benua Yanlong. Angin musim gugur bertiup sangat sejuk dan nyaman, namun dedaunan yang berguguran juga membuat orang merasa sedikit sunyi. Hutan gelap bahkan lebih terpencil, dengan potongan daun kuning tertiup angin, memenuhi seluruh hutan gelap, monster yang tak terhitung jumlahnya bersarang di wilayah masing-masing, menikmati sinar matahari sore dan dimabukkan oleh nafas akhir musim gugur. Bang-bang. Tiba-tiba, terdengar suara pepohonan dihantam di kejauhan, dan kemudian monster yang tak terhitung jumlahnya mulai berlarian ketakutan, bahkan penguasa hutan, binatang suci harimau gigi hijau, lari ketakutan. Untuk sementara waktu, hutan yang gelap dipenuhi kekacauan. Minumlah. Kalian monster tingkat rendah, beraninya kalian melarikan diri jika kalian tidak berlutut saat melihatku. Apakah kalian memberontak? Sebuah teriakan terdengar, diikuti dengan suara gemuruh, dan kekuatan suci yang sangat besar tiba-tiba menyelimuti area sekitarnya. Semua monster yang melarikan diri segera layu dan tergeletak di tanah sambil menggigil, bahkan binatang suci, harimau bergigi hijau, tidak terkecuali. Memanggil. Dari seberang hutan, seekor kuda putih bertanduk satu yang cantik terbang mendekat.
Seluruh tubuh kuda putih itu seputih salju tanpa ada bulu yang tersesat, namun keempat kuku di bawahnya berwarna hitam seperti karbon, membuat kuda dewa ini terlihat bahkan lebih luar biasa. Tetapi semua monster tidak melihat ke arah kuda putih itu. Sebaliknya, mereka melihat ke arah seorang wanita berbaju merah muda di atas kuda putih dengan ketakutan dan ketakutan. Wanita itu tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan sosok yang halus dan wajah yang lembut, terutama sepasang, dengan kaki besar dan berkibar. Matanya penuh aura, dan jika dia pergi ke alam dewa, dia pasti akan menjadi pesona tingkat bencana. Kamu kucing besar, beraninya kamu lari saat melihatku. Kamu akan dihukum jatuh dari pohon selama 3 hari 3 malam. Jika kamu berani bermalas-malasan, lain kali aku melihatmu, aku akan menariknya, cabut gigi harimaumu. Gadis cantik itu mengangkat tinjunya di tangannya, dan binatang suci, harimau bergigi hijau, tiba-tiba lemas, dia segera memanjat pohon raksasa, lalu mengaitkan ekornya di batang pohon dan menggantung dirinya terbalik dengan wajah menangis. Yah, sudah cukup. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan menemui bibiku. Gadis itu bertepuk tangan dengan puas, lalu membelai kepala unicorn, dan berteriak, Xiao Bai, pergilah ke bibiku, aku sudah beberapa bulan tidak bertemu bibiku, Yao Yao merindukannya. Kuda putih itu menghentakkan kakinya dan melesat ke arah kastil kegelapan seperti pedang tajam, hanya dalam beberapa kedipan, ia muncul di sebelah kastil kegelapan. Kaki ramping gadis cantik itu dengan ringan menyentuh punggung kudanya, dan dia terbang ke atap seperti burung layang-layang yang gesit. Dia bergegas ke bawah punjung anggur, memeluk seorang wanita berbaju merah, mencium wajahnya, dan berkata sambil tersenyum manis, Bibi, Yao Yao sangat merindukanmu. Tentu saja, wanita berbaju merah adalah Master Xi. Dia memandang wanita unik di depannya dengan tatapan sayang, tapi menghela nafas pelan dan berkata, Yao Yao, kamu telah berinkarnasi begitu lama. Kamu sekarang sudah besar, dan kamu masih nakal seperti anak kecil. Hehe, Yao Yao, kamu akan selalu menjadi anak-anak di samping bibimu. Saat Yao Yao keluar, kamu akan menjadi dewasa. Banyak orang yang takut pada Yao Yao. Gadis itu jelas adalah putri Xiao Hei, sang pemakan iblis. Butuh ribuan tahun baginya untuk menembus wujud kaisar ilahi, tetapi temperamennya terlihat sama dengan ayahnya, unik dan menyenangkan, dan tidak akan pernah tumbuh dewasa. Haha, iblisku sangat kuat. Tentu saja orang lain pasti takut padamu. Tuan Xi memandang gadis di depannya, dan berat hatinya sedikit mereda, anak ini, seperti ayahnya, selalu begitu polos dan manis tanpa tipu muslihat. Di benua Yanlong, dengan status mulia seperti Demon Devouring Demon, siapa yang berani tidak menyambutnya? Bibi, bukankah kamu mengatakan bahwa paman dan ibu mertuaku akan segera kembali? Mengapa mereka belum kembali setelah bertahun-tahun? Iblis pemakan iblis mengangguk ke 9 orang dewasa yang datang ke atas, meraih buah spiritual di atas meja dan menggerogotinya, dia berdiri, memiringkan kepalanya, dan bertanya dengan sedikit aneh. Mereka akan segera datang, mungkin mereka akan kembali sebentar lagi. Master Xi merasakan sakit di matanya, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga Demon Eater tidak menyadarinya. Ye Qinghan jatuh ke pusaran air luar angkasa Tuan Xi dan yang lainnya pasti tidak akan memberitahu pemakan iblis tentang hal semacam ini. Karena anak ini tidak punya rencana dan hanya bahagia, biarkan dia terus bahagia untuk sementara waktu. Tapi, berapa lama waktu bahagia ini bisa bertahan? Lord Xi memandang ke arah Cakrawala, menunjukkan sedikit kesedihan. Masih ada 1 tahun tersisa dalam perjanjian 3 tahun Sentuk Xiong, dan ketiga utusan tersebut masih tinggal di kastil kegelapan, jika mereka tidak kembali setelah 3 tahun, mereka akan mati atau meninggalkan benua Yanlong tanpa membawa orang-orang yang ditunjuk oleh Sentuk Xiong. Pesan balik, Sentuk Xiong sangat gila sehingga dia pasti akan memaksa orang untuk membawa Mo Sang Huang dan Raja tersembunyi ke benua Yanlong. Jika salah satu dari Mo Sang Huang dan Raja tersembunyi memaksa masuk, pesawat Yanlong akan segera runtuh, dengan distorsi spasial yang kuat, dan semua makhluk di benua Yanlong akan segera musnah. Dalam 2 tahun terakhir, mereka telah memikirkan banyak cara, namun mereka tidak mampu menyelesaikan krisis ini. Jika mereka pergi bersama kerabatnya, kemungkinan besar mereka akan dicegat dan dibunuh oleh Sentuk Xiong dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dan bagaimana jika mereka pergi? Dunia ini begitu besar, di mana mereka bisa hidup damai. Alam rahasia reinkarnasi. Keterampilan binatang misterius. Misteri api. Tuan Xi dan Kaisar Jiwa mencabut gigi mereka dan mengambil 2 kristal Kaisar Jiwa Sentuk Xiong. Ye Qinghan membunuh kedua putra Sentuk Xiong. Mereka telah membentuk perseteruan yang mematikan, dan Sentuk Xiong tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Bahkan jika semua orang bersembunyi di ujung bumi, Sentuk Xiong pasti akan menemukan mereka,
membunuh mereka, membawa kepala mereka kembali ke alam dewa, dan menstabilkan alam dewa sepenuhnya. Dengan kekuatan tertinggi tingkat 9 Sentuk Xiong, siapa di dunia dewa yang dapat menyainginya? Takdir, mata Tuan Si berangsur-angsur menjadi bingung, dan dia bahkan tidak mendengar Demon Eater di sebelahnya memanggilnya. Dia menatap langit dengan gila, memikirkan binatang pemakan jiwa dari bertahun-tahun yang lalu, dan Ye King Han. Dia menghela nafas dengan santai, jika saja Kaisar Jiwa dan Ye King Han ada di sini, bukan gilirannya sebagai orang yang setengah terbuang yang menderita. Xiao Hanzi, oh, kamu belum keluarkan. Kamu belum menjadi lawan Sentuk Xiong. Berlatihlah dengan keras dan balas dendam kepada kami di masa depan. Baiklah, mari kita cari cara untuk mengusir anak-anak ini dulu. Master Si kembali menatap Demon Devourer dengan senyuman penuh kasih, tapi ada sedikit tekad di matanya. Tepat ketika dia hendak mengirim pesan kepada Li Quan dan yang lainnya untuk datang berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara samar di udara, dan kemudian mata Tuan Si tiba-tiba berbinar. Memanggil, sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari arah Changcheng, semuanya menatap ke langit dengan penuh kegembiraan. 3 sosok juga melesat keluar dari kastil kegelapan Mo Xiao Xiao dan Yudi Yidi berdiri di atas kastil kegelapan, menatap ke langit dengan ekspresi bersemangat. Tuan Si tidak bergerak, tetapi langsung membuka alam dewa dengan lambaian tangannya, menutupi seluruh kastil yang gelap. Di dalam kastil itu tinggal 3 utusan dewa perang tingkat 5 dari alam dewa. Paviliun Kaisar Jiwa sebenarnya telah kembali. Dia pergi selama ribuan tahun untuk menjemput Ye King Han, dan tiba-tiba kembali sekarang, artinya jelas, entah dia membawa Ye King Han kembali, atau slip giok jiwa Ye King Han rusak. Bibi, ada apa? Demon Devouring Demon terus menggigit buah rohnya melihat Master Devouring tiba-tiba berdiri. Master 9 sepertinya telah menebak sesuatu dan melihat ke atas ke langit. Ekspresi yang tidak bisa dijelaskan muncul di wajah Tuan Si, yang membuat keseluruhan dirinya menawan. Dia menoleh untuk melihat Demon Devourer dan tertawa, Yao Yao, ayah, ibu, dan pamanmu telah kembali. Orang tua, ibu, paman. Ya, iblis pemakan iblis dengan cepat membuang buah roh di tangannya dan terbang tinggi ke langit seperti roket. Melihat paviliun Kaisar Jiwa telah mendarat di Changcheng, dia dengan cepat bersiul dan Pegasusnya segera terbang keluar. Dia membawanya terbang menuju Changcheng seperti bayangan sekilas. Kaisar Yu, Kaisar Yi dan Mo Xiao Xiao melirik ke arah Tuan Si. Tuan Si tersenyum pahit dan mengangguk kepada semua orang. Mereka bertiga segera menghilang di udara dan berteleportasi menuju Changcheng. Xiao Hanzi, dia sudah kembali. Apa yang harus kita lakukan? Senang rasanya bisa kembali setahun kemudian. Dengan temperamen buruk Xiao Hanzi, jika dia tahu tentang perjanjian 3 tahun Sentuk Xiong, dia tidak akan pernah pergi sendirian. Sepertinya dia tidak akan pergi sendirian. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati dengan Sentuk Xiong. Sentuk Xiong terlalu kejam dan mengancam kehidupan puluhan miliar orang di benua Yanlong. Sayangnya, apakah kita ditakdirkan untuk dimusnahkan sepenuhnya? Petik 2. Tuan Yan menghela nafas dalam-dalam awalnya, dia hanya ingin mengatur agar juniornya segera pergi, tapi kemudian semua orang bertarung melawan Sentuk Xiong. Aku tidak menyangka Ye King Han akan kembali pada saat seperti itu, dan kembali untuk mati. Suasana di Changcheng sangat hangat, dan hanya sedikit orang yang mengetahui berita yang dibawa oleh 3 utusan dari alam dewa. Ye Tianlong dan yang lainnya sangat gembira melihat Ye King Han keluar dari masalah dan datang menyambutnya. Para wanita Ye King Han dan Li Suyer menangis saat bertemu dengan sekelompok junior seperti Ye Xihan, Ye Zixi dan Yao Yao. Terutama Li Suyer dan Xiao Hei, wajah mereka penuh cinta dan rasa bersalah saat melihat seorang gadis muda cantik dengan takut-takut memanggil mereka ayah dan ibu. Pada saat kritis bagi iblis pemakan iblis untuk bertransformasi, tak satu pun dari mereka ada. Tuan Si dan Tuan 9 datang terlambat. Tuan Si tidak memiliki emosi di wajahnya, tetapi ada cahaya kompleks yang bersinar di matanya. Ye King Han kembali, dan dia bahagia sekaligus tak berdaya. Dewasa, Ye King Han memperhatikan bahwa Guru Si memiliki sesuatu yang salah dengan ekspresinya. Baru saja dia juga memperhatikan bahwa senyuman yang mulia Yudi Li Quan dan yang lainnya agak dipaksakan. Pada saat ini, dia memanggil dan melihat Guru Si hanya mengangguk ringan. Dia menjadi datar lebih curiga dan cepat mengirim pesan, apa yang terjadi? Pergi ke kastil dan beritahu kami. Tuan Si tahu dia tidak bisa menyembunyikannya dari Ye King Han, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan berteleportasi. Ye King Han menoleh ke Yang Mulia Kaisar Yu Li Quan, Lei Zhen mengangguk, memberitahu Yue King Cheng dan yang lainnya beberapa patah kata, dan kemudian mengirim pesan kepada Yang Mulia Li Quan, bahwa saya untuk berteleportasi ke kastil kegelapan. Meskipun Yang Mulia Li Quan sangat terkejut, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi dan berteleportasi bersama Ye King Han ke atap kastil kegelapan.
Nak dan Yanran ada di luar. Apakah kamu menemukan sesuatu ketika kamu kembali? Begitu dia kembali ke kastil kegelapan, Tuan Si segera menanyakan pertanyaan yang membuat Ye Qinghan semakin bingung. Ye Qinghan memandang semua orang dengan bingung dan berkata, Nak dan Yanran sedang menunggu di luar pesawat. Nanti aku akan membiarkan gadis iblis itu mengendalikan paviliun Kaisar Jiwa untuk keluar dulu. Itu normal di luar pesawat. Tidak ada hal aneh yang ditemukan. Apa itu salah, Tuan? Li Kuan, beritahu aku. Tuan Si melambaikan tangannya dan mengambil tehnya. Ketika dia meminumnya, dia merasakan rasanya agak pahit. Yang Mulia Li Kuan juga mengerutkan kening dan memberitahunya bahwa Shen Tuxiong ingin menggunakan puluhan miliar nyawa di pesawat naga api untuk mengancam Guru Si dan yang lainnya agar keluar dan mati. Begitu dia selesai berbicara, semua orang memandang Ye Qinghan dengan mata menyala-nyala, berpikir bahwa dia akan menjadi sangat impulsif dan segera ingin membunuh alam dewa atau semacamnya. Tanpa diduga, Ye Qinghan mulai merenung, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah ketiga utusan dari alam dewa masih ada? Di sini, dia ada di dalam kastil, tetapi kekuatannya tidak tinggi. Dia hanya memiliki kekuatan dewa perang kelas 5. Yang Mulia telah melarang sehingga mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan di luar. Jawab Mo Xiao Xiao. Baiklah, biarkan mereka kembali ke alam dewa. Tuanku, tolong sampaikan pesan kepada Shen Tuxiong. Beritahu mereka bahwa setelah 100.000 tahun, Anda akan membawa semua orang ke alam dewa dan menyerah padanya. Anda dapat membunuh atau memenggal kepala mereka. Apa artinya? Yang Mulia Li Kuan dan Yudi Lady Mo Xiao Xiao bingung dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Qinghan. Tuan Si mengangkat alisnya dan bertanya, dalam 100.000 tahun, Anda pasti akan berurusan dengan Shen Tuxiong. Ngomong-ngomong, Xiao Hanzi, tingkat kekuatan apa yang telah Anda capai sekarang? Apakah tingkat hukum Anda telah mencapai tingkat yang terhormat? Petik 2. Wajah Ye Qinghan menjadi aneh, dan dia tidak yakin berapa tingkat kekuatannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, jangan harap saya mendapat terobosan dalam hukum. Terakhir kali saya keluar, saya menyempurnakan Chaos Divine Crystal. Ini adalah keadaan hukum dalam kehidupan ini. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Tuan Si berubah. Dia berdiri, dan Ye Qinghan datang dengan ekspresi tegas dan marah di wajahnya. Apa? Kamu bingung? Kamu sangat bingung. Bukankah aku sudah memberitahumu? Alam dari hukum belum tercapai. Kelas 9, tidak bisakah disempurnakan? Oh, kamu telah menyia-nyiakan harta surga dan bumi. Baik Pak, jangan terlalu bersemangat. Dengarkan saja saya dulu. Sebenarnya, saya tidak menyia-nyiakan satu Chaos Divine Crystal, tapi 2. Ye Qinghan berkata tanpa daya. Dia benar-benar memahami suasana hati Guru Si. Dia menaruh semua harapannya pada dirinya sendiri. Karena dia memahami keabadian ruang, dia memperoleh sebagian dari kekuatan ruang. Master Si awalnya berpikir bahwa ketika dia mencapai tingkat ke-9, dia akan mendapatkan bagian dari kekuatan ruang, dan akhirnya menyempurnakan kristal ilahi kekacauan, dan kekuatannya akan mencapai tingkat tertinggi ke-9. Dengan Vulcan Armor, Anda akan memiliki modal untuk melawan Shen Tuxiong. Sekarang saya tiba-tiba memperbaikinya, itu berarti harapan saya selama bertahun-tahun telah hancur, jadi tentu saja saya akan sangat bersemangat. 2. Benar saja, Tuan Si ditenangkan oleh Ye Qinghan dan berhenti berbicara. Li Kuan, 4 orang lainnya, dan yang lainnya mendengarkan dengan bingung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhku dinonaktifkan saat ini. Aku tidak memiliki kekuatan suci apapun, dan aku tidak dapat mengumpulkan kekuatan suci apapun. Jika Senior Li Kuan tidak menteleportasiku sekarang, aku akan berlari ke sini. Ye Qinghan sekali lagi menjatuhkan bom, mengejutkan semua orang, dan kemudian dia tersenyum santai, menggunakan sedikit kekuatan dingin, dan menghantam ruang itu dengan keras. Ledakan. Seluruh ruang di pesawat naga api berguncang. Monster-monster di hutan gelap lari ketakutan seolah-olah mereka sedang menghadapi kehancuran. Seluruh benua naga api berguncang. Di mana Ye Qinghan memukul, retakan putih sepanjang ratusan meter terkoyak, memperlihatkan kehampaan gelap di dalamnya, mengguncang Li Kuan dan Lei Zhen dari kursi mereka ke tanah. Ye Qinghan melirik semua orang dan sangat puas dengan ekspresi mereka. Kemudian dia menyeringai dan berkata, meskipun saya menyia-nyiakan 2 kristal ilahi kekacauan dan alam ilahi tidak dapat memadatkan kekuatan ilahi, tapi saya telah memperoleh energi baru, kekuatan Han. Kekuatan dingin. Sungguh kekuatan dingin yang mendominasi. Mata Tuan Si seterang matahari, menatap Ye Qinghan, seolah dia akan meleleh. Dia memiliki penglihatan yang sangat tajam dan dapat melihat tirani kekuatan ini secara sekilas. Dia dulu bisa mengobrak-abrik ruang ini sesuka hati, tapi seperti Ye Qinghan,
dia bisa merobek celah beberapa ratus meter hanya dengan satu pukulan, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lakukan. Kekuatannya saat itu berada di tingkat ke-9, yang berarti kekuatan Ye Qinghan, setidaknya sama kuatnya dengan tingkat tertinggi ke-9. Dia tersenyum seperti karangan bunga peoni yang mekar penuh, dan berkata dengan sangat lega, aku, si Diewu, tidak salah menilai orang, Xiao Hanzi, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, aku, sangat bahagia. Ye Qinghan tersenyum pahit lagi dan berkata, Tuan, saya tidak punya banyak energi. Saya hanya dapat mendukung 10 serangan saat ini, dan saya tidak memiliki energi ekstra untuk bereksperimen dengan metode serangan, jadi kita harus menunda. Semakin lama, semakin baik, karena energi ini perlahan bisa tumbuh. Mata Tuan Si berbinar lagi dan dia tertawa. Matanya menyipit menjadi 2 bulan sabit, seperti rubah tua yang licik. Dia menghela nafas pelan, menunda waktu. Betapa mudahnya, Shen Tuxiong sedang mempermainkanku. Dia terlalu jauh di belakang. Ayah, tetua pembajak ingin bertemu denganmu. Sepertinya utusan itu sudah kembali. Di Istana Abadi, Shen Tuxiong sedang dengan santai minum teh di halaman belakang, ketika Shen Tuya tiba-tiba berteleportasi dan berkata. Shen Tuxiong mengerutkan kening, lalu matanya berbinar dan dia berteriak, kirim mereka masuk. Shen Tuya segera mengirimkan pesan dan pada saat yang sama mengendalikan pintu Istana Abadi agar terbuka. Setelah beberapa saat, seorang prajurit yang terlihat agak mirip dengan Litian masuk dengan 3 dewa perang kelas 5. Dia melirik ke arah Shen Tuxiong dan dengan cepat berlutut ketakutan. Dia berdiri dan berteriak, salam kepada ketua Master Pavilion. Kenapa kalian bertiga kembali? Dasar bodoh, Lidi, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa satu orang harus dibiarkan mengawasi di benua Yanlong? Shen Tuxiong menjadi marah dan mengutuk secara langsung. Momentum yang dia lepaskan secara tidak sengaja membuat takut 3 dewa perang kelas 5 setengah mati. Mereka tengkurap di tanah dan tidak berani bergerak. Melihat Shen Tuxiong sangat marah, Lidi buru-buru berkata, Jenderal Master Pavilion, tenanglah dan tolong dengarkan penjelasan kami. Shen Tuxiong kemudian mendapatkan kembali momentumnya, tetapi wajahnya masih penuh amarah, seolah dia tidak bisa menjelaskannya dan hanya mencabik-cabik beberapa orang. Dewa Perang kelas 5 dengan cepat menjelaskan, Kepala Pavilion, yang terjadi adalah ini. Setengah bulan yang lalu, Diewu memanggil kami bertiga dan menyuruh kami mengirim pesan kembali. Dia juga meminta kami semua untuk kembali, jika tidak dia akan membunuh kita. Kita tidak punya pilihan selain kembali dan melaporkan beritanya. Kirim pesan. Pesan apa? Shen Tuxiong berkata dengan suara yang dalam. Mereka bertiga menghela nafas lega ketika mereka melihat ekspresi wajah Shen Tuxiong berubah tenang, dan berkata, Diewu yang menelan berkata bahwa mereka tidak dapat melawanmu. Mereka hanya meminta kepala Master Pavilion untuk membiarkan mereka hidup. Mereka bersedia menyerah kepada Anda dan bersedia menyerahkan semua harta benda mereka. Harta karun itu diberikan kepada kepala Pavilion Master, dan saya hanya meminta kepala Pavilion Master untuk membiarkan mereka tinggal di benua Yanlong dan bertahan hidup. Apa, kamu tidak berbohong padaku? Shen Tuxiong sangat terkejut. Hal pertama yang dia rasakan adalah ketiga orang ini berbohong kepadanya. Dia mungkin tahu sesuatu tentang karakter Diewu, jadi tidak mungkin dia berbicara seperti ini. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia menatap mereka bertiga dengan mata panas, dan niat membunuh muncul, hampir mengembun menjadi substansi. Saya tidak berani, bawahan saya. Beraninya kami menipu Anda tentang masalah sebesar ini. Ketiga prajurit itu ketakutan dan dengan cepat bersujud ke tanah, menyebabkan darah terciprat ke tanah. Pemimpin Dewa Perang kelas 5 menambahkan, makan tarian kupu-kupu juga mengatakan bahwa jika kepala pavilion tidak berurusan dengan mereka dalam juta tahun, mereka akan secara otomatis diberi kristal kekacauan ilahi, pavilion Kaisar Jiwa, Istana Impian, ilmu terlarang Kaisar Perang, dan semua artefak tingkat super. Shen Tuxiong menjadi bingung. Kristal ilahi kekacauan, pavilion Kaisar Jiwa, Istana Impian, dan ilmu terlarang Kaisar Perang. Ketiga Dewa Perang kelas 5 ini seharusnya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mungkinkah Dai Diewu benar-benar menyerah? Kristal kekacauan, jika diberikan kepada Raja Malam Darah, dia akan mampu menciptakan prajurit puncak tingkat 9. Ada terlalu sedikit prajurit tingkat 9 di alam dewa saat ini. Bahkan Shen Tuxiong akan sangat khawatir tentang pertempuran pesawat berikutnya. Tak perlu dikatakan, pavilion Kaisar Jiwa adalah hal yang baik. Dengan benda ini, Anda dapat melakukan perjalanan dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dia telah mendengar tentang Istana Impian. Ini adalah harta karun yang dapat menghasilkan Kaisar Dewa secara berkelompok. Adapun ilmu larangan Kaisar Perang, dia sangat menginginkannya. Pembatasan di bawah jurang dosa sangat kuat, jika bukan karena pembatasan Kaisar Perang,
alam dewa pasti sudah lama runtuh. Jika Anda sendiri tidak menyadarinya, Anda bisa membiarkan orang lain menyadarinya. Jika seorang jenius terlarang muncul, keamanan alam dewa akan terjamin. Shen Tuxiong telah menjadi penguasa alam dewa, dan dipastikan bahwa Ye Qinghan telah mati dan Tuan Xi tidak berguna. Saya yakin tidak ada yang dapat mengancam status dan nyawanya. Tentu saja mentalitasnya telah berubah saat ini, dia menganggap alam dewa sebagai wilayahnya sendiri, dan tentu saja dia memikirkan bagaimana melindungi wilayah dan kepentingannya. Shen Tuxiong sangat tersentuh dengan harta yang diberikan oleh Guru Xi. Chaos Divine Crystal dapat menambah orang kuat, Soul Emperor Pavilion dapat menyelamatkan nyawa, dan Dream Palace serta Forbidden Science dapat membina orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, Shen Tuxiong ingin membunuh Guru Xi dan yang lainnya hanya untuk melampiaskan amarahnya dan membalaskan dendam kedua putranya. Pada saat ini, pesan Guru Xi membuatnya berpikir tentang masa depan, dan keinginannya untuk membunuh Guru Xi dan yang lainnya segera menjadi lebih ringan. Yang paling penting adalah, dia mengirim seseorang untuk mengirim pesan kepada Master Xi bahwa dia ingin meruntuhkan pesawat naga api. Dia sebenarnya menipu Master Xi dan yang lainnya. Lempar paksa Mo Sanghuang dan Raja tersembunyi ke dalam pesawat Yanlong. Ini menghancurkan operasi normal hukum langit dan bumi. Shen Tuxiong tidak tahu apakah Kaisar Dewa Tertinggi akan mengetahuinya, jadi dia tidak pernah berani mengambil keputusan. Pada saat ini, Guru Xi ketakutan, dan tekadnya menjadi semakin terguncang. Bagaimanapun, pesawat naga api runtuh, dan semuanya akan terdistorsi dan dihancurkan oleh ruang angkasa. Dia hanya menghela nafas lega. Yang terbaik adalah mendapatkan solusi damai saat ini. Jadi pada saat ini, Shen Tuxiong menjadi lebih aktif dan mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta itu, sedangkan untuk Master Xi dan yang lainnya, mereka bisa mengetahuinya nanti, bukan? Ye Qinghan sudah mati, siapa lagi di pihak Lord Xi yang dapat mengancam kekuasaannya di alam dewa? Shen Tuxiong merenung sejenak, momentumnya kembali meledak, dia menatap ketiga orang itu dan berteriak, apakah kamu yakin ini adalah kata-kata aslinya? Jangan gunakan pencarian jiwaku. Mereka bertiga sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah dan terus berkata, oke, tentu. Jutaan tahun. Shen Tuxiong mulai mondar-mandir di aula, dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba berteriak, kamu harus segera kembali ke pesawat naga api, dan katakan padaku, 1.000.000 tahun itu terlalu lama, paling lama 10.000 tahun, kamu harus serahkan semuanya, dan sekarang kita harus menyerahkan Chaos Divine Crystal dan Soul Emperor Pavilion. Kalau tidak, aku akan segera meruntuhkan pesawat naga api. Mereka semua akan mati. 3 dewa perang kelas 5 dan tanah pembajakan dengan cepat mundur dan terbang menuju benua berkabut. 1 bulan kemudian, ketiga utusan itu dibawa kembali dengan bajak. Dia membawa kembali 2 buku ilmu terlarang Kaisar Perang, beberapa artefak tingkat super, dan pesan dari Guru Xi, saya akan mempersembahkan harta ini terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusan saya, dan kemudian saya akan menawarkan Anda harta setiap 10.000 tahun. Jika kamu tidak setuju, aku lebih baik mati bersama. 10.000 tahun adalah 10.000 tahun. Shen Tuxiong dengan hati-hati memeriksa ilmu larangan Kaisar Perang dan sangat gembira setelah memastikan bahwa itu asli. Dengan hal-hal ini, setidaknya beberapa ahli pengekangan dapat dikembangkan, jika pertempuran pesawat berikutnya gagal. Jika pesawat alien menyerang alam dewa, besar harapannya alam dewa bisa terpelihara jika ada batasan yang melarang orang kuat mengendalikan jurang dosa. Kalian bertiga pergi ke pesawat naga api dan tinggal. Ingatlah untuk memantau pesawat naga api dengan cermat. Jika Dai Dai Wu melakukan sesuatu secara diam-diam, kalian harus melaporkannya kembali secepat mungkin. Dan beritahu Dai Dai Wu bahwa setelah 10.000 tahun, jika kamu tidak menurut, dapatkan harta yang aku tunjuk dan tunggu kematian. Shen Tuxiong memberikan penjelasan dan membiarkan ketiga orang itu pergi, lalu menyuruh mereka mulai membajak tanah, cari klan roh kayu. Wu Xie menemukannya terakhir kali, diam-diam mengatur agar mereka memasuki pesawat naga api, dan mendekat memantau semua orang. Begitu Anda mengetahui bahwa mereka berkonspirasi, panggil mereka segera. Kirimkan juga perintah Dewa Perang untuk memanggil semua jenius terlarang di alam dewa. Saya akan memilih beberapa jenius ilmu terlarang untuk keluar dan mempelajari ilmu terlarang Kaisar Perang. Lidi segera memberi hormat dan keluar untuk berbisnis, namun Shen Tuxiong duduk di singgasananya dengan mata berbinar, dan berkata sambil tersenyum dingin, trik apa yang ingin kamu mainkan, penari kupu-kupu pemakan. Hah! Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu lakukan buatlah, di hadapan kekuatan absolut, itu hanya awan yang mengambang, bisa dihancurkan dengan satu pukulan, tunggu sampai aku mendapatkan semua harta karunnya, lalu aku bisa bermain denganmu. Benua Yanlong damai, kembalinya Ye Qinghan memberi kesempatan kepada semua orang, dan semua orang menjadi tenang. Namun,
Ye Qinghan tidak tinggal lama di benua Yanlong sampai 3 utusan dari alam dewa membawa janji 10.000 tahun Shen Tuxiong. Setelah Ye Qinghan berdiskusi dengan Tuan Si sebentar, dia membawa semua murid muda dan pergi. Yang mulia Li Kuan Yu tidak pergi, tetapi sering terbang mengelilingi benua Yanlong secara terbuka dan tinggal di benua Yanlong untuk membingungkan musuh. Ye Qinghan mengemas semua wanita dan anak-anak, serta elit benua Yanlong, ke istana Kaisar Perang, diam-diam memasuki paviliun Kaisar Jiwa, dan segera pergi. Ye Qinghan pergi tepat waktu setengah bulan setelah dia pergi, puluhan roh kayu diam-diam menyelinap ke benua Yanlong dan mengintai secara diam-diam untuk menyelidiki urusan benua Yanlong. Awalnya, ada 10 anggota suku roh kayu yang bersembunyi di benua Yanlong. Sayangnya, 10 orang itu semuanya bertanggung jawab atas Sentu Wuxi. Setelah Sentu Wuxi meninggal, mereka tidak tahu harus mencari siapa. Adapun berita kembalinya Ye Qinghan, Tuan Si sudah mulai menyembunyikannya, dan semua orang yang mengetahuinya diperintahkan untuk tidak membocorkannya. Bahkan Shen Tuxiong tidak tahu bahwa Ye Qinghan sebenarnya telah keluar dari pusaran luar angkasa. Ye Qinghan membawa sekelompok orang ke alam misterius binatang. Lei Zhen akan menerobos ke tingkat ke-9, dan Demon Devouring Demon serta yang lainnya sangat berbakat, dan tinggal di benua Yanlong juga akan mempengaruhi budidaya mereka. Ye Qinghan awalnya mempertimbangkan untuk pergi ke alam misteri api, tetapi tidak banyak orang kuat di alam misteri api. Mengingat dia dan Zhu Yi berselingkuh, sekelompok wanita pasti akan cemburu setelah pergi, dan Zhu Yi akan merepotkan jika dia penuh tipu muslihat. Meskipun situasi di wilayah binatang misterius sedikit lebih rumit, masih lebih aman jika ada lelaki tua dari Dewa Binatang. Paviliun Kaisar Jiwa membawa Kit dan Yanran Feng Yue Monarch dari luar pesawat ke dalam. Setelah beberapa bulan terbang, mereka mencapai luar alam binatang misterius. Kemudian mereka berputar dengan gila-gilaan, menerobos kekuatan asli alam binatang misterius, dan masuk ketika dia memasuki wilayah misterius binatang itu, dia menakuti Dewa Binatang dan semua binatang kelas 9. Cahaya keemasan kuil binatang sedang booming, dan aura menakutkan datang dari dalam. Itu akan menghantam paviliun Kaisar Jiwa. Iblis malam Ye Fan Ye Feihu dan yang lainnya juga berteleportasi, mengumpulkan kekuatan ruang untuk mengambil tindakan. Ye Qinghan tidak punya pilihan selain membiarkan Kit membawanya keluar dan kemudian berteriak di langit, Dewa Binatang, ini aku. Ye Qinghan. Desir, desir, desir. Ketika Ye Feihu, Ye Fan dan yang lainnya melihat Ye Qinghan, mereka segera menarik tangan mereka dan segera mundur, memandang Ye Qinghan seperti binatang buas. Mereka jatuh ke tangan Ye Qinghan beberapa kali, dan mereka merasakan rasa takut di hati mereka. Hah, Ye Qinghan, kamu kembali. Siapa orang di sebelahmu ini? Tubuh kurus Dewa Binatang muncul di luar kuil binatang, tetapi matanya tertuju pada Kit, karena Ye Qinghan sedang dipimpin oleh Kit saat ini, dia harus curiga. Kit tersenyum sedikit dan merasakan rasa hormat yang tulus kepada pemimpin klan Dewa Binatang. Klan Dewa Binatang adalah salah satu dari 10 klan kuno, makhluk yang kuat di dunia. Dia membungkuk dan memberi hormat, Junior Kit, beri penghormatan kepada bis senior Tuhan. Ya Tuhan, tidak diragukan lagi kali ini, aku akan membawa seluruh keluargaku untuk bergabung denganmu. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ye Qinghan melihat kilatan di mata Dewa Binatang dan tahu bahwa dia curiga terhadap ketidakmampuannya untuk terbang, dengan pemikiran di benaknya. Armor vulkan muncul di luar tubuhnya, dan aura yang sangat mendominasi langsung menyelimuti ruang mistik binatang. Dunia. Vulkan armor, Ye Qinghan, kamu mengerti. Mata Dewa Binatang berbinar, dan kemudian dia melihat sekelompok orang terbang keluar dari paviliun Kaisar Jiwa, termasuk pria dan wanita, serta banyak orang dari klan Dewa Binatang. Kaisar Malam dan yang lainnya juga ada di sana. Dia akhirnya letakkan kecurigaannya dan berkata sambil tersenyum, pergi ke Pulau Dewa Binatang. Katakan padaku, Feihu, buatlah pengaturan untuk menyambut para tamu dari jauh. Ye Qinghan membawa banyak orang ke sini kali ini, hampir semua murid elit dari pesawat reinkarnasi. Mereka sebelumnya adalah anggota unggulan dengan bakat luar biasa, yang akan mempengaruhi budidaya mereka di benua Yanlong. Hari itu, ada perjamuan besar di Pulau Dewa Binatang. Ye Qinghan sangat kuat. Sekarang dia datang dengan 2 raja lagi. Ye Feihu dan yang lainnya tidak berani menimbulkan masalah. Zainao hanya bisa meminta masalah meskipun Ye Qinghan terlihat sangat aneh, tidak ada yang berani mencobanya. Dalam setengah hari, loteng yang tak terhitung jumlahnya dibangun di Pulau Dewa Binatang untuk menampung hampir 10.000 orang yang dibawa oleh Ye Qinghan. Tentu saja, sekelompok orang kuat memasuki kuil Dewa Binatang. Dewa Binatang meminta Ye Feihu dan yang lainnya untuk menyambut Kit, Yanran, Lei Zhen, Tuan Feng Yue, dan Mo Xiao Xiao, tapi dia memasuki aula samping sendirian bersama Ye Qinghan. Leluhur, aku khawatir kita harus tinggal di sini lama sekali kali ini.
Ye Qinghan tidak sopan dan menjelaskan tujuannya kepada Dewa Binatang. Tuan Xi menggunakan trik untuk menunda Shen Tuxiong. Dia menunggu di sini hingga kekuatan Han meningkat hingga jumlah tertentu, dan perlahan menguasai penggunaan kekuatan dingin. Kapan kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dan kemudian melawan kembali ke alam dewa. Tidak peduli berapa lama kamu tinggal, ini juga rumahmu. Dewa Binatang itu memandang Ye Qinghan dengan wajah ramah, tapi kemudian ekspresinya berubah serius dan bertanya, apa situasi spesifiknya? Ceritakan secara detail. Jahe memang tua dan pedas. Ye Qinghan diam-diam mengaguminya. Dia sangat mempercayai Dewa Binatang itu dan dengan cepat menceritakan keseluruhan ceritanya. Tentu saja, dia tidak akan berbicara tentang mutasi jiwa. Tak seorang pun kecuali Xiao Hei yang mengetahuinya saat ini. Dia baru saja mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan di ruang di dalam pusaran luar angkasa, dan tubuhnya berubah. Saat ini, tubuhnya tidak dapat menyimpan kekuatan suci, tetapi kekuatan aneh muncul. Dewa Binatang menurunkan alisnya dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia mengejek dan berkata, kamu telah ditipu oleh Shen Tuxiong. Saya tidak berpikir dia memiliki keberanian untuk menghancurkan bidang material, jika tidak, Kaisar Dewa Tertinggi akan melakukannya, pisahkan dia. Jangan khawatir, selagi kita tinggal di sini, saya akan menghancurkan susunan teleportasi terlebih dahulu untuk mencegah Shen Tuxiong memasuki alam binatang misterius dari alam dewa. Hah, apakah kamu ditipu oleh Shen Tuxiong? Ye Qinghan tertegun, dan kemudian bertanya dengan heran, hancur. Bukankah orang-orang di alam binatang misterius tidak dapat meninggalkan alam ilahi? Bukankah itu pagodamu? Selain itu, orang-orang dari alam misteri binatang tidak mau keluar. Dewa Binatang itu tersenyum, lalu mengedipkan tubuhnya, berteleportasi 2 kali, dan pergi ke kota Xuanwu di selatan. Kemudian dia menggunakan kekuatan luar angkasa untuk secara langsung menghancurkan susunan teleportasi masuk dan keluar di bawah pandangan jutaan prajurit di kota yang tercengang. Berantakan sekali. Shen Tuxiong tidak memiliki paviliun Kaisar Jiwa, Fei Luan telah dihancurkan, dan Tuan Feng Yue telah sepenuhnya menyerah kepada Ye Qinghan saat ini. Tanpa susunan teleportasi, bahkan jika dia mengetahui lokasi alam binatang mistik, dia tidak akan mengambil risiko untuk datang ke sini dari kehampaan yang tak ada habisnya. Selain itu, Shen Tuxiong tidak yakin apakah ada yang tertinggi kelas 9 di wilayah binatang misterius, apalagi mengambil risiko. Dapat dikatakan bahwa wilayah misterius bis sangat aman. Setelah Dewa Binatang kembali, dia menjelaskan beberapa patah kata kepada Ye Qinghan dan membawanya ke puncak Laut Utara, di mana dia meminta Ye Qinghan menggunakan kekuatan dinginnya untuk menyerang. Ketika Ye Qinghan merobek celah ratusan meter di ruang alam misterius binatang itu dengan satu pukulan, Dewa Binatang itu juga ketakutan. Melihat tinju Ye Qinghan dengan rasa takut yang masih ada, dia tertawa dan berkata, Ye Qinghan, kekuatan pukulanmu pasti telah mencapai tingkat tertinggi tingkat 9. Berlatihlah di alam binatang misterius dengan ketenangan pikiran. Ketika kamu sudah cukup kekuatanku, aku akan menemanimu keluar dari alam misterius binatang dan kembali ke alam dewa. Kepala Paviliun Master, klan Roh Kayu telah datang untuk melapor. Tampaknya sesekali ada rumor di antara orang-orang di pesawat naga api. Ye Qinghan sepertinya telah kembali, dan anak-anak serta istri Ye Qinghan semuanya hilang. Di Istana Keabadian, Tetua Pembajak melaporkan dengan sedikit gelisah. Shen Tuxiong pernah berkata secara pribadi bahwa Ye Qinghan mati di tangannya. Dengan mengatakan ini, dia mempertanyakan kata-kata Shen Tuxiong dan menamparkan wajahnya, tetapi tidak mungkin untuk tidak melaporkan informasi penting seperti itu. Hah, apakah masih ada yang seperti itu? Shen Tuxiong terkejut, dan niat membunuh di tubuhnya melonjak, tetapi memikirkan serangan jiwa yang menakutkan di pusaran luar angkasa, Shen Tuxiong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, tidak mungkin, Ye Qinghan tidak bisa keluar hidup-hidup. Itu pasti rumor yang dikeluarkan oleh Ether Butterfly Dance, menstabilkan hati benua Yanlong, dan menghancurkan kesatuan alam dewa. Ye Qinghan benar-benar tidak bisa kembali, jika tidak dengan karakternya, dia akan menyentuh alam dewa saat ini dan mulai membunuh. Lidi segera menyerahkan tangannya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, kepala paviliun itu bijaksana, tetapi bawahannya bodoh, dan mereka hampir tertipu oleh tipuan tarian kupu-kupu menelan. Perhatikan baik-baik dan biarkan klan Roh Kayu terus menyelidikinya. Shen Tuxiong mendengus dingin, berbalik dan bertanya, bagaimana Anda memecahkan batasan pada pesawat transit di 3 alam rahasia Dewa Air, Dewa Api, dan Dewa Binatang? Lidi berkata dengan hormat, kami sedang memecahkannya. 10 jenius terbatas yang dipilih oleh Yang Mulia baru saja menyadari batasan Kaisar Perang belum lama ini. Ini akan memakan waktu, Kepala Master Pavilion. Shen Tuxiong melambaikan tangannya dan menyuruh Lidi segera melakukannya. Dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di 3 alam rahasia,
dan dia juga secara kasar memahami beberapa alasan mengapa mereka bersembunyi dari dunia. Namun, Shen Tuxiong sekarang menganggap dirinya sebagai bos alam dewa. Dia memiliki 3 kekuatan ilegal besar di bawah kendalinya, yang berada di luar kendalinya. Dia akan selalu merasa tidak nyaman kecuali dia memahami situasinya dengan jelas. Shen Tuxiong ingin mendapatkan paviliun Kaisar Jiwa dan harta lainnya, sementara Ye Qinghan sedang menunggu kekuatan Han meningkat. Selama periode waktu ini, alam dewa damai, tanpa perang atau perselisihan. Semua orang bermain dengan burung mereka sendiri, dan semua orang bermain dengan bangsanya sendiri. Waktu berlalu begitu cepat, 5.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Shen Tuxiong sibuk menemukan bakat, membina orang-orang kuat dengan batasan, dan melanggar batasan 3 alam rahasia. Master Si sibuk membaca, Kit sibuk mencari keindahan di alam misterius binatang, dan Ye Qinghan tentu saja sibuk bereksperimen dengan berbagai metode menggunakan kekuatan dingin. Di sebuah pulau kecil di laut utara alam misteri binatang, Ye Qinghan dan Yanran Kit berdiri di pulau itu, angin agak kencang hari ini, dan ombak berguncang, menghantam bebatuan di samping pulau, dan memercik air. Ye Qinghan berdiri di tebing tepi laut, mata terpejam, memegang pedang pembunuh dewa di tangannya, di sampingnya, Kit dan Yanran menatap Ye Qinghan dengan mata membara, menunggu penampilannya. Selama 5.000 tahun, Ye Qinghan telah mensimulasikan banyak metode penggunaan kekuatan dingin, tetapi belum pernah mengujinya. Saat ini, kekuatan dingin akhirnya berkembang hingga radius sekitar 1 mil. Sudah cukup bagi Ye Qinghan untuk menyia-nyiakannya untuk sementara waktu, jadi Ye Qinghan tiba-tiba meminta Kit untuk membawanya ke sini untuk menguji bagaimana menggunakan kekuatan dingin. Angin semakin kencang, membuat pakaian mereka bertiga berdesir, rambut hitam berkibar, dan ombak di bawah semakin bergejolak. Di tebing setinggi 1.000 meter ini, air mulai memercik, dan garis-garis putih meraung di kejauhan, seperti monster ganas, seakan menelan pulau itu dalam satu gigitan. Minum. Dengan teriakan keras, mata Kit dan Yanran berbinar, dan mata Ye Qinghan tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya terangkat ke langit, lalu menukik ke bawah dengan cepat, menghadap ombak besar di depannya. Pedang pembunuh dewa di tangannya berubah menjadi serangkaian bayangan, tiba-tiba menebas gelombang-gelombang setinggi ribuan meter. Tertawa, energi pedang hijau yang menusuk keluar dari bagian dalam pedang pembunuh dewa saat energi pedang muncul, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi, ratusan gelombang di depan mereka berhenti secara tak terduga, dan kemudian terjadilah ledakan, dimulai mengalir mundur. Kemudian pedang hijau Qi menebas dengan ringan, dan ruang itu terkoyak kemanapun ia melewatinya. Retakan putih besar membentang lurus ke depan, dan 2 gelombang besar setinggi ribuan meter terjadi di kedua sisi retakan, membanjiri langit dan bumi di kedua sisi. Ledakan. Retakan putih itu baru saja berteleportasi dan memanjang puluhan ribu meter ke depan, dan akhirnya menghantam sebuah pulau berukuran sedang. Sebuah ledakan bergema di seluruh dunia, dan kemudian pulau besar ini, sebenarnya terbelah menjadi 2 dari pusatnya. Retakan tak berdasar terbuka di tengahnya. Air laut di sekitarnya mengalir deras ke dalam celah itu. Pemandangannya sangat megah. Mendesis. Kit dan Yanran menghirup udara, lalu saling memandang dengan bingung, lalu melihat ombak yang masih menderu di kejauhan, dan akhirnya menatap Ye Qinghan dengan penuh semangat, dan mereka menelan tanpa sadar. Tenggorokannya terus bergerak. Membuat air laut mengalir mundur dengan satu pisau. Biarkan retakan setinggi 10.000 meter muncul di angkasa. Membelah pulau dengan radius ribuan mil menjadi 2. Energi macam apa ini? Kit dan Yanran belum pernah melihat Ye Qinghan dibebaskan sebelumnya, dan mereka sangat ketakutan hingga tidak bisa mengerti. Keduanya benar-benar percaya bahwa jika mereka baru saja berada di bawah pisau, bahkan jika mereka dilindungi oleh semua kekuatan asli, mereka pasti akan dibacok sampai mati tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak terbelah 2, kamu akan terkejut setengah mati. Yanran dan Kit saling berpandangan lagi, dan mata mereka berbinar. Dengan kekuatan serangan ini saja, meski tidak sebagus Shen Tuxiong, ia tidak ketinggalan jauh. Ye Qinghan memiliki Vulcan Armor, yang berarti dia memiliki kekuatan untuk melawan Shen Tuxiong secara langsung. Memanggil, Ye Qinghan menghindar dan kembali ke tebing, dia meletakkan pedangnya dan berdiri di sana, menutup matanya dan bermeditasi. Pisau tadi menghabiskan tenaga dingin sebanyak separuh tubuh, tenaga dingin ini dikonsumsi terlalu banyak. Dia bahkan tidak berani menggunakannya dengan santai. Metode serangan ini masih terlalu langsung. Meski sangat cepat, kekuatan dingin dikirimkan melalui pedang pembunuh dewa. Memang lebih kuat, tapi tidak cukup fleksibel. Ye Qinghan telah meraba-raba selama 5.000 tahun, tapi masih tidak tahu dari mana kekuatan dingin ini berasal. Dia juga berdiskusi dengan Dewa Binatang berkali-kali, dan memeriksa semua dokumen di kuil leluhur Dewa Binatang, tapi dia masih tidak tahu atribut dan kategori kekuatan apa itu. Energi antara langit dan bumi mempunyai atribut,
seperti kekuatan ruang, yaitu kekuatan atribut ruang. Kekuatan ilahi diubah dari energi langit dan bumi, seperti kekuatan unsur api, kekuatan unsur air, kekuatan cahaya, kekuatan kegelapan, Del. Tapi saya tidak tahu apa atribut dari kekuatan dingin ini. Karena kekuatan dingin tidak mengandung atribut apapun, rasanya seperti energi paling murni antara langit dan bumi. Namun berbeda dengan vitalitas langit dan bumi, apalagi berbeda, Ye Qinghan bahkan merasa kekuatan dingin dan vitalitas langit dan bumi saling bermusuhan, sama-sama ingin menghancurkan dan mengasimilasi satu sama lain. Begitu kekuatan dingin muncul di dalam tubuh, ia segera mulai berkurang. Hal ini jelas karena vitalitas langit dan bumi terlalu kuat dan tidak dapat diasimilasi. 5.000 tahun. Tidak ada perubahan besar di ruang jiwa baru, yang membuat Ye Qinghan merasa lega. Fragmen lautan jiwa dan fragmen kekuatan sumber tampaknya telah selesai, sepenuhnya berubah menjadi miliaran bintang, berdiri di ruang jiwa. Kekuatan kegelapan, kekuatan cahaya, dan kekuatan guntur dan kilat tidak menimbulkan masalah lagi dan tetap berada di ruang dengan jujur. Yang membuat Ye Qinghan sedikit bingung adalah ketiga kekuatan ini sepertinya sedikit takut dengan kekuatan Han. Di wilayah di mana kekuatan dingin berada, angin sepoi-sepoi yang dibentuk oleh ketiga kekuatan ini tidak akan pernah berani mendekatinya. Bagaimana cara menggunakan kekuatan dingin ini untuk membunuh musuh? Sangat mudah, musuh dapat dengan mudah menghindarinya. Ye Qinghan sedikit merindukan tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa sangat kuat dan sangat cekatan. Ia juga bisa tiba-tiba berputar dan melancarkan serangan diam-diam. Namun, terakhir kali dia bertarung melawan Shen Tuxiong, Ye Qinghan dengan jelas ingat bahwa tombak pembunuh dewa telah berputar, tetapi itu tidak membunuh Shen Tuxiong. Setelah mengobrol dengan Dewa Binatang, saya mengetahui bahwa Shen Tuxiong memiliki Chaos Ki di Chaos Divine Crystal, yang pertahanannya lebih kuat daripada kekuatan aslinya, tidak heran dia tidak bisa dibunuh. Karena tombak pembunuh dewa tidak dapat membunuh Shen Tuxiong, dan tidak sekuat kekuatan dingin saat digunakan, ia masih mengkonsumsi kekuatan dingin. Ye Qinghan berhenti menggunakannya tanpa menyela. Pada saat ini, saya menemukan bahwa metode penggunaan kekuatan dingin terlalu sederhana, dan kemudian saya teringat manfaat tombak pembunuh dewa. Benar, aku bisa mengubah kekuatan dingin menjadi tombak pembunuh dewa untuk menyerang. Haha. Memikirkan tombak pembunuh dewa, Ye Qinghan tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Begitu kata-kata itu keluar, semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan bahwa karena tombak pembunuh dewa dapat dipadatkan dengan kekuatan ruang, maka tombak itu juga dapat dipadatkan dengan kekuatan dingin, datang, itu juga akan disertai dengan kekuatan sumbernya, dan akhirnya menggunakan kesadaran ilahi untuk mengendalikan tombak pembunuh dewa. Putar, kekuatan itu. Benar, itu dia. Jika kamu mempraktikkan ini, itu akan sangat menakutkan. Ye Qinghan menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tombak pembunuh dewa awalnya sangat kuat. Terakhir kali ia mampu melukai Shen Tuxiong dengan parah. Kali ini, ia dipadatkan dengan kekuatan dingin yang beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan luar angkasa. Jika itu menusuk Shen Tuxiong, bahkan jika dia memiliki asal-usulnya. Lalu bagaimana jika kekuatan energi kekacauan melindungi Anda? Itu pasti kata, kematian. Kemudian dia menoleh ke Kit dan Yanran dan berkata sambil tersenyum, kalian kembali dulu. Saya ingin pergi ke Istana Kaisar Perang untuk berlatih cara menggunakan kekuatan dingin. Saat saya keluar dari pengasingan, itu akan menjadi hari aku kembali ke alam dewa. Xiao Hanzi, bekerja keras. Kit mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak keras. Yanran tersenyum manis pada Ye Qinghan, tampak bangga pada Ye Qinghan, yang membuat Ye Qinghan merasa gatal di dalam. Keduanya berteleportasi, dan kesadaran Ye Qinghan menyebar lagi, mengunci Enchantress di Pulau Dewa Binatang, dan berkata melalui pesan, Enchanter, temani aku ke Istana Perang untuk berlatih. Aku ingin kamu membantuku berlatih. Petik 2. Sang penyihir sedang duduk di halaman kecilnya saat ini, membaca buku dengan tenang, dan memahami pengetahuan terlarang Kaisar. Meskipun salinan asli larangan Kaisar Perang diberikan kepada Shen Tuxiong, Enchantress segera menyalinnya. Mendengar pesan Ye Qinghan saat ini, Enchantress pasti tahu bantuan seperti apa yang dia inginkan. Dua kilatan merah cerah muncul di wajahnya yang cantik, Ye Qinghu di sebelahnya memiliki mata yang tajam, merasakan sesuatu yang aneh pada sang penyihir, dan menatapnya dengan curiga. Aku akan pergi ke Istana Zhan Huang untuk membantu Xiao Hanzi berlatih. Wajah Enchantress menjadi lebih merah, dia dengan santai mengaku, dan berteleportasi. Ye Qinghan menunggu Enchantress berteleportasi dengan wajah memerah, dan segera membawa Enchantress ke Istana Kaisar Perang sambil tersenyum. Pada saat ini, semua segel larangan di 6 aula Istana Kaisar Perang telah dibuka. Di antara 3 aula yang tersisa, satu adalah aula tempat dia pertama kali bertemu Kaisar Perang,
yang lainnya adalah aula yang didedikasikan untuk menyempurnakan senjata dan mempelajari batasan, dan yang ketiga adalah istana mewah tempat Ye Qinghan saat ini berada. Ye Qinghan memandang Enchantress yang menawan dan tersenyum, "Cantik, apakah kamu di atas, atau aku di atas?" Aduh, penyihir itu memandang Ye Qinghan yang nakal, wajahnya sangat merah sehingga dia bisa meneteskan air mata, tetapi dia memutar pinggulnya yang montok dan berjalan ke tempat tidur batu giok. Dia menatap lurus ke arah Ye Qinghan dengan matanya yang menggoda, ingin menolak, lihat disebut ****. Sesaat kemudian, angin dingin bertiup kencang di istana Kaisar Perang, di tengah ledakan suara berderak, Ye Qinghan memasuki keheningan jiwa tingkat kelima dan memulai perjalanan mengembangkan kekuatan dingin. Apa? Di Istana Abadi, Shen Tuxiong penuh energi dan semangat tinggi, dia menatap veteran pembajak dan bertanya dengan ragu, apakah semua batasan untuk berpindah pesawat di 3 alam rahasia telah dilanggar? Kembali ke kepala Pavilion Master, itu benar sekali. Lidi mengangguk dengan cukup bangga dan berkata bahwa dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, dan dia berkontribusi banyak. Dia menjelaskan, Kepala Pavilion Master, Anda tidak tahu bahwa di antara 10 jenius terlarang yang ditemukan terakhir kali, salah satunya bernama Lei Huo yang biasanya diam hanya fokus mempelajari batasan. Ia telah belajar selama 5.000 tahun dan tidak pernah bergerak. Setahun yang lalu, ia tiba-tiba mengambil tindakan dan melanggar batasan berpindah pesawat di alam air misterius. Bawahannya mulai menerima kabar tersebut yang masih belum pasti, namun siapa sangka saat ia menghampiri untuk melihatnya, ternyata rusak banget. Lalu bawahannya segera mengatur agar ia pergi ke rawa naga beracun dan lautan bintang timur. Pembatasan pintu masuk ke alam misteri api dan alam misteri binatang sebenarnya dengan mudah diatasi olehnya. Itu rusak. Bawahanku segera kembali untuk melapor. Sehat, Shen Tuxiong sangat gembira, melambaikan tangannya dan berkata, sampaikan pesannya, biarkan orang itu segera, apa itu guntur? Guntur api, kan? Atur pembatasan kita dan kendalikan pesawat transit. Dengan cara yang sama, segera mobilisasi, tentara akan ditempatkan di sana, dan bajak akan menyusul terlebih dahulu. Aku akan pergi dan memeriksanya sendiri. Saat ini, Shen Tuxiong mengambil bajak dan berteleportasi beberapa kali untuk secara pribadi memeriksa pintu masuk 3 alam rahasia. Setelah memastikan bahwa semua batasan pada pesawat transfer telah dicabut, dia langsung sangat gembira. Pembatasan dilanggar dan Lei Huo mengatur pembatasan, jika 3 alam rahasia utama ingin muncul dengan alam dewa, maka Anda harus melihat dengan mata kepala sendiri. Bajak tanahnya, dan segera atur beberapa utusan untuk memasuki 3 pesawat utama, dan pada saat yang sama membawa beberapa manik-manik roh kayu, 1 di kegelapan dan 1 di terang. Pertama-tama kita akan menyelidiki situasi di ketiganya, alam rahasia besar. Biarkan mereka semua membawa jimat giok teleportasi khusus. Ada berita pemanggilan segera. Shen Tuxiong kembali ke Istana Abadi dan segera mulai mendekorasinya. Meskipun 3 klan kuno yang masih hidup belum melihat anggota klan mereka berjalan secara terbuka di luar sejak mereka memasuki dunia rahasia. Namun, ada keturunan dari 10 suku kuno di 3 wilayah rahasia, mereka semua adalah ras yang kuat, pada saat ini, mereka sepenuhnya mengabaikannya, penguasa alam dewa. Shen Tuxiong selalu menganggap dirinya sebagai bos alam dewa, tentu saja, dia tidak bisa membiarkan bawahannya memiliki 3 pangeran dan pengikut kuat yang tidak mematuhi perintah, terutama ketika alam binatang misterius adalah kampung halaman Ye Qinghan. Hasil, dari 3 tim utusan, 2 tim mampu berteleportasi dengan mudah, tetapi portal ke alam binatang misterius, sepertinya rusak. Saya tidak bisa masuk. Ketika berita itu sampai ke Istana Keabadian, Shen Tuxiong terkejut dan curiga alam mistik binatang adalah rumah lama Ye Qinghan, dan kebetulan dia tidak bisa masuk saat ini. Apakah ada misteri lain di dalamnya? Shen Tuxiong sudah sangat curiga, tapi kemudian dia memikirkan informasi dari benua Yanlong, mengatakan bahwa Ye Qinghan telah kembali, dan bahwa anak-anak Ye Qinghan serta banyak elit generasi muda telah menghilang. Pavilion Kaisar Jiwa meninggalkan benua Yanlong 5.000 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali, dan memikirkan sikap Guru Si, sepertinya dia juga mengulur waktu. Dia menjadi semakin curiga. Mungkinkah Ye Qinghan benar-benar keluar dan saat ini sedang berlatih di wilayah misterius binatang itu? Berpikir bahwa Ye Qinghan mampu melukai dirinya sendiri terakhir kali, jika dia telah bersembunyi selama ratusan ribu atau jutaan tahun sekarang. Dia memiliki bakat luar biasa, apakah ini masalah besar? Seseorang, beritahu aku Ratu Es ada di sini. Semakin Shen Tuxiong memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan, dan dia berteriak dengan keras. Setelah menyampaikan pesan tersebut, dia segera mengeluarkan peta arah alam dewa, melihatnya dengan hati-hati, menentukan lokasi misterius Beast Realm, dan kemudian mulai mondar-mandir di aula. Berdengung. 1 jam kemudian,
Ratu Es dan Salju berteleportasi ke depan, dan Shen Tuxiong segera menjelaskan, pergi dan jelajahi kehampaan yang tak ada habisnya, bawa 100 anggota suku roh kayu keluar pesawat ini, dan biarkan anggota suku roh kayu ini masuk, kamu bisa datang segera kembali. Shen Tuxiong menunjuk ke arah alam binatang misterius. Ratu Es dan Salju melihat bahwa itu tidak terlalu jauh dari alam dewa. Itu adalah pesawat berukuran sedang dan mudah ditemukan. Dia tidak berani menolak. Shen Tuxiong tidak puas dengan kematian Shen Tu Wuxi terakhir kali, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Sudah hampir 10.000 tahun sejak terakhir kali saya pergi ke kehampaan yang tak ada habisnya. Kekuatan asli Ratu Salju juga meningkat secara bertahap, meski jarak ini akan memakan sebagian, namun tidak akan merusak fondasinya. Tanpa menanyakan pertanyaan lebih lanjut saat ini, dia segera memasukkan 100 roh kayu yang ditunjuk oleh Shen Tuxiong ke dalam artefak luar angkasa dan pergi ke kehampaan yang tak ada habisnya. Shen Tuxiong menyaksikan Ratu Es dan Salju pergi, melihat ke dalam kehampaan untuk waktu yang lama, lalu mendengus dingin dan bergumam, Ye King Han, saya harap kamu tidak benar-benar keluar. Jika kamu benar-benar bersembunyi di alam misterius binatang buas, saya tidak keberatan menempatkan Anda di sana. Misteri binatang buas telah diratakan dengan tanah. Laporkan ke kepala Pavilion Master. Ada berita. Sebulan kemudian, Li diterbang ke Istana Keabadian lagi, dan berkata kepada Shen Tuxiong dengan ekspresi serius, alam mistik api, Ye King Han memasukinya hampir 10.000 tahun yang lalu, dan dia membunuh lebih dari 10 tingkat 9. Ahli, merebut hati Dewa Api dari pemimpin klan Dewa Api. Saat ini, hanya ada 8 ahli tingkat 9 di wilayah api misterius. Kecuali Ratu Zuyi, yang berada di puncak peringkat ke-9, 7 lainnya semuanya lebih rendah dari peringkat ke-9. Ratu Zuyi memperlakukan faksi Anda utusan yang pergi ke sana sangat sopan dan sepertinya tertarik untuk berdamai dengan Anda. Diperkirakan dia akan segera kembali dengan berita baru. Shen Tuxiong dikejutkan oleh ekspresi serius Li Di. Setelah mendengar ini, dia mengutuk dengan keras, itu kabar baik. Mengapa wajahmu begitu bau? Paman, kupikir sesuatu telah terjadi. Petik 2. Kepala Pavilion Master, wajah Luodi masih serius, dan dia berkata sambil tersenyum masam, semua utusan alam misteri air dimusnahkan, dan bahkan anggota suku roh kayu yang tersembunyi pun terbunuh. Pesan terakhir kembali, dan sepertinya, ada pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi kelas 9, dan kelas 9 ada 5 di tingkat atas, dan ada lebih dari 30 orang kuat di tingkat bawah dari tingkat ke-9. Apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Shen Tuxiong terkejut, ada begitu banyak orang berkuasa di wilayah misterius Sui. Bukankah klan Dewa Air mengalami bencana besar saat itu? Banyak orang kuat yang melarikan diri sejak lama. Beritanya sudah pasti, tetapi semua utusan dan mata-mata di dalam telah terbunuh. Situasi di dalam tidak pasti. Apa yang harus dilakukan Ketua Pavilion Master sekarang? Terus mengirim suku roh kayu untuk mengintai. Li Di menghela nafas dengan getir dan berkata dengan cemberut. Shen Tuxiong memiliki wajah cemberut dan mengerutkan alisnya saat dia mondar-mandir di aula. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jangan mengirim faksi lagi. Karena seluruh suku roh kayu telah dimusnahkan kali ini, tidak peduli berapa banyak faksi yang kamu kirim, kamu akan mati dan membuat marah orang-orang kuat. Di dalam, kirim seseorang untuk mengantarkan surat dan katakan bahwa aku tidak ada niat jahat, aku hanya ingin berteman dengan pemimpin klan Dewa Air. Selain itu, biarkan Lei Huo mengatur lebih banyak batasan di luar alam air misterius. Jika dia bisa mengatur batasan yang menjebak siswa tertinggi kelas 9, aku akan memberikan apapun yang dia inginkan. Li Di segera mundur, tapi Shen Tuxiong masih mondar-mandir di aula. Sebenarnya ada tertinggi tingkat ke-9 di wilayah misterius Sui, dan ada begitu banyak tingkat atas dan bawahan tingkat ke-9. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan yang tertinggi kelas 9, tetapi ada 5 atasan dan bawahan kelas 9, dan dia hanya memiliki 1 Ratu Es dan Salju, dilihat dari situasinya, kesetiaannya sangat rendah. Alam misterius air membuat Shen Tuxiong merasakan ancaman yang sangat besar, namun saat ini situasi di alam misterius binatang masih belum jelas, jadi tentu saja Shen Tuxiong tidak berani bergerak. Lebih baik mencari tahu situasi di alam binatang misterius terlebih dahulu. Karena alam air misterius telah disembunyikan dari dunia selama bertahun-tahun, orang yang membunuhku saat ini tidak akan segera keluar. Aku akan memikirkan solusinya nanti. Shen Tuxiong memutuskan untuk memperhatikan, dan hatinya menjadi lebih mendesak. Sebelum pergi keluar, dia harus menenangkan diri terlebih dahulu. Jika Ye King Han masih hidup, dia harus segera disingkirkan. Jika tidak, jika dia dan orang-orang dari alam misteri air bertarung, dan Ye King Han tiba-tiba datang, itu pasti akan berakibat fatal.
Benar, seseorang datang. Shen Tuxiong tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, berteriak keras, dan segera mengirim pesan, kirim seseorang untuk mengirim pesan kepada Ratu Zuyi dari alam misteri api dan minta dia keluar untuk membantu saya, jika tidak saya akan segera memasuki api misteri realem dan musnahkan klan Vulkan. Hanya ada satu kelas atas 9 dan beberapa kelas bawah 9 di alam misteri api. Jika Shen Tuxiong masuk, dia dapat dengan mudah menekan semuanya. Kalau dipikir-pikir, Zuyi tidak akan pernah berani menolak. Sungguh, 3 bulan kemudian, sekelompok tamu istimewa datang dari alam Dewa Ratu Zuyi, pemilik alam mistik api, membawa 7 prajurit kelas 9 keluar dari alam mistik api dan menyatakan penyerahannya kepada Shen Tuxiong. Shen Tuxiong sangat gembira dan memanggil orang-orang kuat dan keluarga besar para dewa untuk menyambut Zuyi dan yang lainnya, kemudian, dia memberikan benua Piao Miao kepada Zuyi, yang menjadi Raja Piao Miao yang baru. Anggota klan Vulkan yang tertinggal di alam dewa juga bergegas menuju benua berkabut, dan reputasi Shen Tuxiong sekali lagi meningkat. Di luar kehampaan yang tak ada habisnya, Ratu Es dan Salju akhirnya tiba di luar alam misterius binatang setelah setahun terbang. Ratu Es dan Salju tidak tahu apa-apa tentang pesawat berukuran sedang ini dan tidak ingin mengetahuinya. Dia hanya mengikuti perintah Shen Tuxiong untuk menemukan titik lemah di angkasa dan menjatuhkan 100 anggota suku roh kayu ke udara. Alam binatang misterius, dan kemudian mengikuti jalan yang sama. Kembali ke alam dewa. Suku roh kayu adalah ras yang sangat aneh, tidak memiliki kekuatan suci, dan jika menyelinap, ia tidak memiliki nafas kehidupan. Rasanya seperti jatuh dari ketinggian, seperti daun-daun berguguran satu persatu. Karena tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi, ruang tidak akan berfluktuasi, dan tentu saja tidak akan menimbulkan reaksi apapun dari yang berkuasa. Roh kayu ini ringan dan memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan mereka mengontrol arah penerbangannya. Begitu dia memasuki alam misterius binatang, dia segera melayang menuju pegunungan. Ini sebenarnya tidak menarik perhatian ahli kelas 9. Begitu mereka mendarat di tanah, suku roh kayu berpencar satu demi satu, menggali ke dalam tanah, menyelinap, menghilang ke dalam hutan luas, dan bergegas menuju kota-kota besar. Berita kembalinya Ye Qinghan ke alam binatang misterius tidak disembunyikan. Alam binatang misterius telah lama tersebar, terutama karena masing-masing istri Ye Qinghan lebih cantik dari yang terakhir. Ye Qinghan sangat berbakat dan telah lama menjadi anggota dari klan Dewa Binatang. Idola baru. Ada banyak pembicaraan di antara orang-orang, dan klan Roh Kayu hanya membutuhkan beberapa hari untuk mengetahui secara menyeluruh berita tentang Ye Qinghan. Ledakan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di pulau tertinggi tiba-tiba mendengar suara keras datang dari Istana Abadi hari ini, dan orang-orang di Istana Abadi sebenarnya sedikit gemetar, dan wajah mereka berubah ketakutan, mereka melihat Istana Abadi di langit, tidak tahu apa yang terjadi, ada apa. Ye Qinghan, tarian kupu-kupu menelan, bunuh, bunuh, bunuh. Kemudian suara gemuruh terdengar di atas pulau tertinggi, suaranya sangat ganas dan mematikan. Ketika puluhan juta prajurit di bawah mendengar suara kepala paviliun Master Shen Tuxiong, mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka berlutut, tetapi mata mereka berkedip. Shen Tuxiong sangat marah dan meneriakkan nama Ye Qinghan dan Die Wu. Mungkinkah Ye Qinghan belum mati? Shen Tuxiong dimanipulasi oleh Ye Qinghan dan Die Wu lagi. Tapi tidak ada lagi suara yang keluar dari Istana Keabadian, dan tidak ada instruksi yang dikeluarkan. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh alam dewa, dan orang-orang di alam dewa menjadi bingung, mereka tidak tahu mengapa, dan semua orang berbicara dan berspekulasi tentang kebenaran masalah ini. Setahun kemudian, ketika Ratu Salju kembali dari kehampaan yang tak ada habisnya, kebenaran dari masalah ini akhirnya terungkap. Perintah marah Shen Tuxiong keluar dari Istana Abadi, memanggil semua pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di alam dewa untuk berkumpul di pulau tertinggi. Ratu Es dipanggil tanpa henti sebelum dia kembali ke Pulau Es, Zuyi juga dipanggil dan membawa sekelompok orang ke Istana Keabadian. Semua ikut denganku untuk bertarung dan pergi ke rahasia Dewa Binatang. Aku akan mencabik-cabik Ye Qinghan dan memusnahkan seluruh klan dalam rahasia Dewa Binatang. Shen Tuxiong melambaikan tangannya dan memimpin semua orang terbang langsung menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Hanya ada 2 binatang tingkat 9 di wilayah binatang misterius, dan hanya ada 3 binatang tingkat 9 termasuk Ye Qinghan. Shen Tuxiong yakin bahwa dia dapat membunuh salah satu dari mereka jika dia berhati-hati. Dengan begitu banyak orang kuat, dan dengan ratusan juta anggota suku Bisgat, bagaimana Ye Qinghan bisa melarikan diri sendirian dengan karakternya? Ye Qinghan, aku akan membunuhmu kali ini. Sosok Shen Tuxiong dan lainnya telah menghilang tinggi di langit, tetapi suaranya yang sangat kejam dan kejam masih bergema di udara alam dewa untuk waktu yang lama.
Shen Tuxiong membawa Ratu Zuyi dan Ratu Es dan Salju serta lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 keluar dari alam dewa dan menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Shen Tuxiong menempatkan mata-mata di mana-mana Tuan Si telah beroperasi di alam dewa begitu lama, bagaimana mungkin tidak ada mata-mata. Kali ini, Shen Tuxiong meraung begitu keras sehingga hampir separuh alam dewa mendengarnya, dan dia memimpin orang untuk membunuhnya secara terbuka, bagaimana mungkin dia tidak diperhatikan oleh mata-mata Tuan Si. Tidak lama setelah Zhu Yichai diberi gelar Raja Piao Miao, semua kelas 9 dipindahkan. Mata-mata yang diatur oleh Master Si mengambil risiko dan langsung menyuap pemimpin susunan teleportasi yang menjaga benua Piao Miao, berteleportasi ke benua Yanlong, dan segera memberitahu Master Si berita tersebut. Ketika Yang Mulia Li Kuan mendengar ini, dia segera berseru, "Tuan, apa yang harus saya lakukan?" Shen Tuxiong pasti telah pergi ke alam binatang misterius. Dengan begitu banyak orang kuat yang bergegas ke alam binatang misterius, mereka dalam bahaya. Bagaimana kalau kita segera pergi ke benua Dewa Binatang dan biarkan Xiao Hanzi membawa orang-orang untuk segera pindah? Benua Yanlong lebih dekat ke alam misteri binatang, dan kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Shen Tuxiong. Kaisar Yu juga berteriak bersama wajah penuh urgensi, dan Jiu di sampingnya Sang Bagava, sebaliknya, memegang pakaiannya erat-erat di tangannya dan memandang ke arah Tuan Si, tidak berani mengatakan lebih banyak. Percuma saja, Lord Si menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, Shen Tuxiong telah mengetahui karakter Ye Qinghan dan pergi ke alam binatang misterius dengan kemeriahan yang begitu besar. Jika Xiao Hanzi berani melarikan diri, dia pasti akan membunuh semua orang di alam binatang misterius. Apa menurut Anda, akankah Xiao Hanzi meninggalkan binatang buas dan ratusan juta orang di alam misterius dan pergi sendirian? Selain itu, bahkan jika kita melarikan diri, dunia ini begitu besar dan Shen Tuxiong memiliki peta lokasi alam dewa, di mana kita melarikan diri. Semua orang panik, bahkan Yang Mulia Li Kuan yang sangat mantap menjadi cemas. Wajah cantik Tuan Sembilan menjadi sangat pucat dan dia berseru, "Kalau begitu, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Bertarung sampai mati." Tuan Si berdiri, wajahnya menjadi tegas, dia melihat ke dalam kehampaan, dan berkata dengan bangga, "Sudah waktunya untuk menyelesaikan rekening dengan Shen Tuxiong. Hidup dan mati setiap orang, dan keluhan dan dendam selama bertahun-tahun, bergantung pada pertempuran ini." Petik 2. Tuan Sembilan berseru lagi, bertarung sampai mati. Bisakah kita menang? Ya, berjuang sampai mati. Yang Mulia Li Kuan dan Kaisar Yu saling memandang, menebak pikiran Tuan Si, dan wajah mereka menjadi bertekad. Begitu mereka memutuskan, wajah kedua orang itu menjadi tenang, dan mata mereka penuh semangat juang. Ayo pergi. Pergi ke alam misterius binatang. Mata Master Si yang seperti belati menyapu ketiga orang itu, dan dia langsung memasukkan ketiga orang itu ke dalam artefak luar angkasa. Dia mengirim pesan ke Ye Tianlong dan melesat tinggi ke langit. Setelah beberapa saat, dia memasuki kehampaan tak berujung, dikelilingi oleh kekuatan aslinya, berubah menjadi meteor, dan terbang dengan cepat menuju wilayah misterius binatang itu. Kepergian tiba-tiba Guru Si membuat Ye Tianlong dan yang lainnya merasa tidak dapat dijelaskan. Klon Guru Si mati dan kekuatannya berkurang drastis. Saat ini, dia hanya memiliki kekuatan seperti orang kelas 9. Apa yang dia lakukan di luar sana? Yang paling penting adalah dia benar-benar mengambil Kaisar Yu dan Yang Mulia Li Kuan. Kami akan pergi jalan-jalan, dan kami mungkin akan kembali dalam 1 atau 2 tahun. Jika kami tidak kembali, kami tidak akan kembali lagi. Jangan khawatir, saya akan mengatur semuanya di benua Yanlong. Pesan Lord Si agak tidak masuk akal, tetapi Ye Tianlong dan yang lainnya merasakan firasat buruk, atau dengan kata lain, perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan itu adalah peristiwa yang menghancurkan bumi. Suasana di wilayah binatang misterius nampaknya agak aneh akhir-akhir ini. Dewa binatang duduk di kuil binatang setiap hari, tetapi merasa kelopak matanya terus bergerak-gerak, dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tapi lebih baik berhati-hati, dan memerintahkan semua anggota klan Bisgat untuk waspada, jika ada mata-mata yang menyelinap masuk, mereka akan segera dibunuh. Perintah yang diberikan oleh Dewa Binatang agak tidak bisa dijelaskan, tapi itu membuat takut para prajurit di bawah. Mengintai, apakah ada mata-mata yang menyelinap ke wilayah misterius binatang itu? Saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang menyelidiki di mana-mana di berbagai benua, menyebabkan kekacauan di wilayah binatang misterius, dan suasananya menjadi aneh. Pulau Dewa Binatang. Dewa Binatang secara khusus membagi area untuk orang-orang yang dibawa Ye Qinghan agar mereka bisa hidup damai. Karena reputasi Ye Qinghan, tidak ada yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Orang-orang di dalam jarang keluar, dan kadang-kadang beberapa junior keluar untuk bepergian. Tapi dengan tanda Ye Qinghan,
tidak ada yang berani mencari masalah. Kecuali satu orang, tentu saja, Kit. Kit sangat menyukai gadis-gadis segar dan cantik, sesekali dia pergi jalan-jalan, berpura-pura menjadi pemuda, dan menipu gadis-gadis di mana-mana. Meskipun Yevan Yemo dan yang lainnya sedikit tidak puas dengan praktik Kit yang mengambil daging dari mangkuknya sendiri, Kit pandai menjemput gadis. Ini adalah masalah persetujuan bersama dan bukan paksaan, jadi mereka hanya bisa marah. Lihatlah ke dalam perutmu dan telan. Tapi akhir-akhir ini segalanya menjadi agak besar karena seorang wanita. Kit menjemput seorang adik perempuan, yang ternyata adalah cucu ipar iblis malam yang belum menikah. Kit memiliki temperamen yang elegan, penampilan playboy, dan kuat serta berpengetahuan luas. Saya bertemu dengan seorang wanita cantik di pinggiran kota dan menipunya hanya dengan beberapa kata. Alhasil, polisi ditarik, setelah kejadian usai, cucu Night Demon datang ke pintu setelah mendengar kabar tersebut. Kit tidak peduli ketika dia melihat bahwa dia adalah seorang playboy dengan kekuatan rendah dan hanya memiliki kekuatan dewa perang kelas 5. Dia ditemani oleh seorang pria terhormat. Dia menjatuhkannya dengan santai, dan kemudian membawa wanita itu kembali ke Pulau Bisgat. Akibatnya, sarang lebah diaduk, dan iblis malam datang ke pintu bersama cucunya, ingin melawan Kit. Kit adalah saudara angkat Ye King Han, jadi tentu saja orang-orang Ye King Han membantunya tetapi tidak kerabatnya. Jadi iblis malam mulai menarik perhatian orang, Pulau Dewa Binatang menjadi sangat hidup, dan perang akan segera pecah. Dewa Binatang melangkah maju karena putus asa, tapi dia tidak tahu bagaimana menangani masalah yang membingungkan ini. Kit salah, tapi orang itu milik Ye King Han. Ye King Han sedang mundur saat ini. Akan sangat buruk jika Ye King Han dipanggil karena masalah sepele ini dan mempengaruhi budidayanya. Memanggil, hanya saja Night Demon itu seperti meminum obat dan tidak akan menyerah sampai dia memberikan penjelasan. Ketika Dewa Binatang tidak berdaya dan hendak mengundang Ye King Han untuk keluar, tiba-tiba ada gelombang fluktuasi di langit, dan seorang wanita berbaju merah melayang turun bersama dua pria palsu kelas 9. Tuan Pemakan. Ketika Kit melihat bahwa itu adalah Tuan Si, awalnya dia sangat gembira karena bantuan datang, tetapi kemudian dia memegang kepalanya dan menjadi malu. Jika Tuan Si mengetahui hal ini, dia pasti akan memarahinya di depan umum, di mana dia akan malu pada dirinya sendiri. Yue Qingcheng, Yanran Yanhua dan yang lainnya senang pada awalnya, tapi kemudian mereka semua mengerutkan kening dan menjadi khawatir. Tuan Si datang bersama Yang Mulia Li Kuan dan Yu dimungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi. Di mana Xiao Hanzi? Biarkan dia keluar menemui saya. Shen Tuxiong akan datang dengan lebih dari 10 ahli tingkat 9. Kata-kata tenang Lord Si bagaikan sambaran petir yang menghantam langit di atas Pulau Dewa Binatang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya siap berperang tidak lagi peduli dengan perang saudara, dan semua memandang wanita berbaju merah di langit dengan ngeri. Dewa Binatang dengan cepat membubarkan prajurit tingkat rendah yang membuat masalah, dan kemudian memandang Guru Si dengan wajah serius, menunggu penjelasannya. Tuan Si hanya mengangguk ke arahnya, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke Yue Qingcheng dan yang lainnya. Tuan, saya akan segera mengirim pesan ke King Han. Yue Qingcheng adalah yang paling tenang dan segera mengeluarkan jimat giok yang telah disiapkan Ye King Han untuknya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tidak lama kemudian, Ye King Han berteleportasi di bawah kepemimpinan Enchantress. Dia memandang Yue Qingcheng dengan sangat bingung. Namun, ketika dia melihat tiga Master Si di tengah kerumunan, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tuan Si dan yang lainnya tiba-tiba datang, mungkinkah sesuatu terjadi di benua Yanlong? Ketika Dewa Binatang mengundang Guru Si dan semua ahli kelas 9 ke kuil binatang dan menceritakan kisahnya dengan tepat, Ye King Han merasa santai. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dengan gembira, melihat ke dalam kehampaan dengan mata membara dan berkata, kamu berani datang ke alam misterius binatang bersama Ratu Salju dan Sui. Haha, sekarang kamu di sini, ayo bertarung sampai mati. Biarkan semua dendam diselesaikan dalam pertempuran ini. Zui, Ratu Es dan Salju. Segera setelah kita memasuki alam misterius binatang, kalian bantu aku menyeret Dewa Binatang dan senior tingkat 9 lainnya ke dalam, dan yang lain akan bertarung sendiri. Malam berdarah, kamu akan melakukannya kendalikan wanita dan anak-anak Ye King Han segera, aku akan menangani Ye King Han sendirian. Pertempuran ini harus dimenangkan sepenuhnya. Jika ada yang berani menimbulkan masalah atau tidak mematuhi perintah, aku akan menghancurkan seluruh klannya. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Shen Tuxiong memiliki wajah yang menyeramkan, menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya dan menjelaskan. Dia tahu betul bahwa Ratu Salju tidak selalu setia. Zui baru saja membelot dan tidak yakin akan kesetiaannya.
Tetapi Shen Tuxiong berpikir bahwa keduanya memiliki anggota suku yang besar, dan dengan paksaan dari kedua anggota suku tersebut, mereka tidak takut bahwa mereka tidak akan menyerah. Bahkan jika mereka berdua tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, selama mereka menyeret dua atasan tingkat 9 dari wilayah misterius binatang itu dan menunggu mereka membunuh Ye Qinghan, situasinya sudah diputuskan. Seperti yang Anda perintahkan, Tuanku. Semua orang merespons secara serempak, tetapi Zuyi dan Ratu Es dan Salju tanpa sadar saling melirik pada saat ini, dengan kecemerlangan yang rumit muncul di mata mereka, tetapi menghilang dalam sekejap. Setiap orang telah terbang dalam kehampaan tak berujung selama lebih dari setengah tahun, dan mereka hanya berjarak kurang dari sebulan dari alam misterius binatang. Shen Tuxiong memiliki peta arah alam dewa, sehingga mudah untuk terbang, dia tidak takut tersesat dan dapat menemukan jalan terdekat. Melihat bahwa setiap orang tampaknya tidak memiliki semangat juang, Shen Tuxiong merenung sejenak dan berkata, Ye Qinghan juga memiliki Chaos Divine Crystal di tangannya, dan saya juga memiliki satu di tangan saya. Dia memiliki harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Zuyi seharusnya ketahuilah bahwa saya memiliki setidaknya dua harta spiritual tertinggi di tubuh saya. Saya akan memberi penghargaan kepada siapapun yang berkontribusi paling banyak kali ini. Begitu Shen Tuxiong selesai berbicara, seolah-olah sekelompok prajurit tingkat rendah kelas 9 telah menggunakan stimulan, dengan aura pembunuh yang melonjak di tubuh mereka dan mata yang menyala-nyala. Namun, ekspresi mata Zuyi dan Ratu Salju lebih rumit, sementara sudut mulut Mo Sanghuang dan Raja tersembunyi diam-diam menunjukkan sedikit ejekan. Ketika Shen Tuxiong melihat bahwa janji kosongnya mulai berlaku, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat dan meraung dengan kebencian, Ye Qinghan membunuh kedua putraku dan membunuh Qingshan. Ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Di masa lalu, adalah banyak pembunuhan di alam dewa, dan kejahatannya keji, jika aku tidak bisa membunuhnya kali ini, aku, Shen Tuxiong, akan menulis namaku terbalik. Suara-suara marah bergema bola-balik di kehampaan yang tak ada habisnya, suasana di kehampaan yang awalnya sunyi dan abadi tak berujung tampak semakin aneh saat ini. Ditulis terbalik, bukankah itu berarti menjadi Xiong Tu Shen? Ini nama yang bagus. Sebelum gema benar-benar mereda, suara dingin dan samar tiba-tiba terdengar, ekspresi semua orang berubah drastis, dan kekuatan ruang segera mulai bergerak, dan mata serta kesadaran mereka diarahkan ke sumber suara. Haha, anjing tua Sentu, kita bertemu lagi. Semburan tawa datang dari ujung lain kehampaan, lalu dua sosok melangkah maju dari kehampaan, dan akhirnya berdiri dengan bangga ribuan mil di depan semua orang. Orang di depan adalah Ye Qinghan dengan baju besi merah menyala, siapakah dewa binatang kurus di sebelahnya. Kamu Qinghan. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya bersinar, semuanya tertuju pada sosok merah menyala, dan banyak orang berseru. Ekspresi semua orang menegang, mereka akan membunuh Ye Qinghan, tapi mereka tidak menyangka Ye Qinghan akan datang ke rumah mereka di tengah jalan. Keduanya ingin memulai perang dengan begitu banyak orang. Apakah Ye Qinghan gila? Shen Tuxiong segera menyebarkan kesadarannya ke segala arah. Dia ingin melihat apa yang ada dalam pikiran Ye Qinghan. Semua orang merasa aneh dan segera mengikuti kesadarannya dan menyebar ke segala arah. Sungguh, tidak jauh dari semua orang, sebuah istana sederhana terbang dengan cepat di sekitar semua orang, sementara di sisi lain, sebuah pagoda 9 lantai yang berkilauan menjulang. Bahaya yang tak terlihat akan membuat semua orang curiga, tapi begitu mereka mengetahui pengaturan Ye Qinghan, Shen Tuxiong merasa sangat lega. Siapa yang bisa kuat di pihak Ye Qinghan? Bahkan jika mereka menyergap beberapa bawahan kelas 9, apa yang bisa mereka lakukan? Haha, Ye Qinghan, ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu mendobrak. Pusaran ruang tidak menjebakmu sampai mati. Menurutku kamu bisa terbang dan melarikan diri kali ini. Seluruh tubuh Shen Tuxiong bersinar dengan cahaya keemasan, rambut emasnya menari-nari di langit, dan ada pedang emas di kepalanya, melepaskan aura menakutkan, seperti iblis datang. Dia menunjuk ke arah Ye Qinghan dengan satu tangan dan berteriak dengan dingin, tentu saja, kali ini kamu berani melarikan diri, aku akan membiarkan semua orang di benua Yanlong dan wilayah misterius binatang mati untukmu. Menderita mati dengan patuh, suasana hatiku sedang baik, mungkin aku akan membiarkan limbah fana itu hidup. Jika tidak, tak seorang pun yang ada hubungannya denganmu akan dibiarkan hidup, mati tanpa tubuh utuh. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Ye Qinghan, dia mencibir pada dewa binatang itu lagi, kamu adalah pemimpin klan dewa binatang, kan? Meskipun Ye Qinghan berasal dari silsilah dewa binatangmu, selama kamu kembali tersesat, bantu aku menyerang, aku akan memaafkanmu karena membunuh Ye Qinghan, kalau tidak aku tidak akan membiarkan rumput tumbuh di alam binatang misterius, dan tidak ada ayam atau anjing yang tersisa.
Persetan dengan ibumu. Sebelum Ye Qinghan bisa berkata apa-apa, Dewa Binatang tua kurus saya meledak dan mengutuk, ketika klan Dewa Binatang kita begitu kuat di dunia, kamu bahkan belum dilahirkan. Kamu adalah satu-satunya yang mengandalkan pembunuhan. Tuan, Anda sedang menyempurnakan kristal ilahi kekacauan milik guru, Anda ingin mendapatkan kekuatan, dan Anda ingin menghancurkan klan Dewa Binatang. Menurut Anda, apakah Anda, bajingan seperti Anda, dapat melakukan sesuatu yang bahkan Kaisar Dewa gagal melakukannya saat itu? Tanda tanya. Ayo pergi. Kemarilah. Biarkan aku Ye Ning melihat keterampilan apa yang telah kalian pelajari sebagai junior, jadi kamu berani menjadi begitu sombong, aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Setelah mengatakan ini, Dewa Binatang itu tiba-tiba mengembun dari belakangnya sedang, setinggi ribuan meter, binatang aneh ini ditutupi rambut hitam, dengan cakar yang tajam, dan cahaya menakutkan memancar dari matanya, seolah-olah akan memilih seseorang untuk mati. Momentumnya luar biasa, hanya dengan melihat tampilan teks itu jauh lebih menakutkan daripada kekuatan ruang yang dipadatkan oleh Ratu Salju dan Zuyi. Ye Qinghan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Ratu Es Zuyi dan tersenyum dingin. Tanpa melihat Sentuk Xiong, dia menoleh ke Dewa Binatang dan tersenyum santai, leluhur, jangan marah. Ibu, kamu adalah seorang bajingan tanpa guru dan tanpa rasa keadilan. Kamu pembaruan tercepat bermainlah dengan junior itu, Sentuk Xiong, milikku. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke dalam kehampaan dan terbang, berteriak keras pada Sentu Xiong, anjing tua Sentu, jika kamu ingin membunuh orang sepertiku, ya, ikuti saja aku. Aku akan bersenang-senang denganmu. Petik 2. Haha, hanya kalian berdua bajingan. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian kalian. Sentu tersenyum marah, dan aura pembunuh di tubuhnya menyelimuti semua ruang di dekatnya. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan mengejar ke arah Ye Qinghan. Saat di udara, dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada semua orang, es dan salju Ratu Zuyi Ratu, bunuh anjing tua ini. Kalian semua, pergi dan robohkan istana dan paviliun Kaisar Jiwa. Ye Qinghan, bajingan, bersiaplah untuk mati. Semua prajurit tingkat 9 sangat gembira ketika mereka mendengar perintah Sentuk Xiong. Mereka tidak harus menghadapi Ye Qinghan yang aneh. Mereka hanya perlu memburu 2 harta karun terbang. Tugas ini jauh lebih mudah. Zuyi dan Ratu Es dan Salju saling memandang lagi, dan dengan teriakan nyaring, mereka bergegas menuju Dewa Binatang. Zuyi menggunakan kekuatan ruang di belakangnya untuk memadatkan 1000 gelombang, menderu ke arah Dewa Binatang yang ribuan meter binatang asing yang tinggi dan tangan giok seputih salju Ratu Salju menari dengan lembut, dan langit yang penuh es dan salju mulai berjatuhan di kehampaan, es dan salju dengan cepat mengembun menjadi kerucut es yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Dewa Binatang. Haha, biarkan aku bermain dengan kalian berdua gadis kecil. Xiao Hanzi, terserah kamu. Dewa Binatang bahkan tidak melihatnya, prajurit tingkat rendah kelas 9 yang mengejar kuil binatang dan paviliun Kaisar Jiwa malah memandang Ye Qinghan. Tubuh kecil binatang kering itu tiba-tiba mendapatkan momentum. Dia tertawa, dan meninju ke depan dengan kedua tangannya. Makhluk asing besar di belakangnya tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, melambaikan cakarnya yang besar, mengaum ke arah langit, dan menghancurkan langit. Aura Midi menangkap serangan Zuyi dan Ratu Salju secara langsung. 1260